Oke, ya ini adalah pre-conference, mengganti balutan dan mengangkat jahitan. Kira-kira ada yang pernah tahu atau mungkin pernah melakukan apa sih mengganti balutan dan apa sih mengangkat jahitan? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah tahu tidak? Atau pernah tahu tapi tidak mau menyampaikan pendapatnya? Pernah tahu Bu, tapi lupa. Lupa, seingatnya aja. Nggak ingat sama sekali. Seingatnya aja nggak apa-apa. Ini kan di awal. Di awal itu boleh kita menyampaikan sepengetahuan kita. Meskipun salah juga nggak apa-apa, karena kan masih belum tahu yang kita tahu dulu gitu. Jadi nanti tapi kalau misalkan di akhir ada pertanyaan lagi, apakah mengganti balutan dan apakah mengangkat jahitan harus benar gitu. Kalau di awal nggak apa-apa. Siapa yang mau berpendapat di sini? Sedikit berpendapat. Ya, siapa dulu? Pak siapa? Sebutkan nama. Pak Dorti. Oke, coba bisa dibuka kamera tidak? Ini kalau direkam seperti ini, kalau kamera terbuka tampil, nggak apa-apa. Iya, iya, nggak apa-apa, Pak Dorti. Oke, silakan. Apa kira-kira? Mengangkat jahitan itu membuka atau Yang mana? Mengangkat atau akan mengangkat atau membuka jahitan pada luka yang dijahit. Luka yang dijajah dapat mengangkat dan di mana tadi? Dapat mengangkat? Tindakan menjahit, tindakan membuka atau menjahit. Oke, baik. Cukup di situ saja? Ada tambahan lain? Cukup. Saya Bu mengganti balutan. Biasa. Apresiasi dulu untuk Mbak Dorti ya. Oke, selanjutnya Mbak Virginia. Silakan. Iya Bu. Kira-kira apa? Mengganti balutan setiap 3 kali sehari untuk menghindari terjadinya infeksi pada luka. Oke, mengganti balutan. Kalau mengangkat jahitannya? Mengangkat jahitannya apa? Apa yang dimaksud yang mengganti balutan dan mengangkat jahitan? Mengganti balutan dan mengangkat jahitan. Apa bedanya sama judulnya sama pengertiannya? Tapi nggak apa ya, Mbak Dewi Dakosta, terima kasih. Mbak Dorti tadi, Mbak Virgin, terima kasih. Ada yang lain mau menambahkan? Cukup? Pas? Atau disimpan dalam hati saja? Kalau disimpan dalam hati ya, Bu Irma nggak tahu, temannya juga nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu kalau disimpan dalam hati. Oke, begitu. Nggak apa-apa. Tadi terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya. Disimpan dulu. Nanti di akhir, nah kira-kira jawabannya beda nggak? Sama nggak sama yang di awal? Gitu ya. Jadi nanti kalau yang di akhir, yang tadi sudah menjawab, boleh menjawab ulang. Kira-kira, oh ada persamaan nggak ya? Sama tadi pendapat saya di awal, sama yang di akhir. Dan boleh juga yang tadi di awal belum berpendapat, nanti di akhir berpendapat juga boleh. Gitu ya. Oke ya, sekarang kita masuk saja. Pasti sebenarnya mengganti balutan dan mengangkat jahitan. Dan kenapa harus diganti? Terus kenapa harus diangkat jahitan seperti itu ya? Gitu ya. Oke. Yang pertama, daripada langsung saja ya. Ikutinnya jalan. Nah ini. Oke. Mengganti balutan. Tadi pengertiannya adalah suatu tindakan keperawatan untuk mengganti balutan dalam perawatan luka untuk mencegah infeksi silang dengan cara menjaga agar luka tetap dalam keadaan bersih, gitu ya. Jadi mencegah infeksi ya pengertiannya ya, untuk mencegah infeksi supaya tetap bersih begitu. Coba untuk kenyamanan juga ya, coba aja gini, mengganti balutan itu sama saja kita kayak mengganti baju gitu. Kita aja orang sehat, tiap hari harus ganti baju, misalkan sehari ganti baju sekali atau 2 kali, apalagi luka yang dibalut. Luka itu kan terbuka. Nah, kalau tidak diganti, kita aja yang badan sehat atau apa aja, ilustrasinya kita mengganti baju seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi ada pengertian, ada tujuan seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk membersihkan luka, gitu ya. Kemudian memberikan rasa aman dan nyaman. Kemudian untuk memberikan ya, bukan membersihkan ya, untuk memberikan obat luka. Jadi
selain itu juga dibersihkan. Luka itu dibersihkan sekitarnya seperti itu. Dengan tidak hanya diganti, tidak hanya nyaman, tapi dengan tidak diganti itu kan kotor. Jika kotor itu nanti bisa menimbulkan infeksi. Gitu. Jadi kalau sudah diganti kan nyaman, diganti yang bersih itu kan nyaman. Kemudian diberikan obat, jadi tidak hanya dibuka saja, tidak hanya diganti, tapi juga dilihat lukanya itu seperti apa perkembangannya. Adakah tanda-tanda infeksi, ataukah lukanya itu bagus. Selain itu juga memberikan obat, jadi tiap hari diobati. Ada yang pernah jatuh gitu ya, atau kalau enggak pernah teriris pisau kayak gitu. Ya kalau hanya teriris pisau kan pastinya kita kasih plester atau Hansaplast aja kan kita nggak buka-buka ya karena lukanya kecil gitu. Tapi kalau kita jatuh biasanya lukanya agak besar itu kan mesti diganti. Ada nggak yang punya luka sampai 1 minggu yang besar yang nggak diganti? Kan nggak, pasti diganti. Nah saat mengganti kan kita mesti melihat kayak apa sih keadaannya luka gitu. Terus pastinya diberikan obat. Gitu. Setelah diganti kan rasanya nyaman gitu ya. Nah kemudian indikasi. Indikasi itu apa? Tahu nggak apa yang dimaksud dengan indikasi? Alasan gitu ya. Indikasi itu alasan. Gitu. Alasannya atau ada indikasi kontraindikasi. Jadi indikasi itu bisa juga intinya wajib tujuan indikasi wajib atau alasannya juga atau bisa dikatakan ada kontraindikasi. Kalau kontraindikasi itu yang tidak boleh dilakukan. Tapi saya rasa kontraindikasinya nggak ada kalau mengganti balutan. Saya rasa setiap luka pasti wajib dilakukan mengganti balutan seperti itu. Kecuali kalau misalkan di SOP, setiap SOP ada namanya tindakan tuh ada namanya SOP. Misalkan SOP pemberian katakanlah pemberian tablet FE, gitu. Bukan tablet FE ya. Misalkan tindakan senam pada ibu hamil kayak begitu. Nah, itu ada kontraindikasi. Kontraindikasi itu yang tidak boleh diberikan senam ibu hamil. Ibu hamil yang seperti apa? Ibu hamil yang mungkin sedang mengalami perdarahan kayak gitu. Jadi yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau saya rasa mengganti balutan itu selalu boleh dilakukan ya. Ya kecuali kalau kontraindikasinya habis diganti balutan ya sudah nggak diganti lagi gitu ya. Jadi pada balutan yang sudah kotor, jadi wajib kalau pada balutan yang sudah kotor itu harus diganti. Kemudian pada penderita yang lukanya akan diperiksa oleh dokter atau diberi obat kompres yang baru. Jadi waktunya memberikan obat begitu. Jadi harus sekalian dibuka, diberi obat dan balutannya kan dibuang, nggak mungkin kan dibalutkan kembali. Pasti harus kasa atau balutan yang baru gitu ya. Jadi itu. Dari sini bisa dipahami apa itu pengertian, apa itu tujuan, apa itu indikasi, bisa dipahami ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Iya, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut, Bu, belum ada. Lanjut ya? Belum ya? Oke. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini dalam melakukan tadi kita sudah tahu pengertiannya, kita udah tahu tujuannya, indikasinya. Nah, di sini juga ada hal-hal yang harus diperhatikan karena itu kan suatu tindakan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan itu apa kira-kira? Nah, di sini. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu membalut harus rata. Jadi membalut tuh nggak boleh asal begitu. Jadi intinya mempertahankan lukanya, di mana posisi lukanya dipastikan harus tertutup semua. Begitu. Jadi membalut harus rata, jangan terlalu longgar dan jangan terlalu erat. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembendungan. Kira-kira pembendungan apa di sini? Pernah nggak kita membalut atau kalau enggak tak pernah jatuh atau apa terus kita membalut terus dalam keadaan terlalu ketat, terlalu erat. Rasanya gimana? Bangun pagi itu gimana? Bengkak ya? Ada agak bengkak begitu ya? Bengkak. Iya, gitu ya. Pernah ya kita kayak gitu ya mungkin atau kalau nggak sengaja biasanya kita ikat rambut itu loh ya. Kita kan biasanya mengikat rambut terus lupa terus kita ikatkan di lengan ya. Nah, kadang itu terlalu ketat ya, terlalu erat. Nah, kadang biasanya begitu. Jadi bengkak, jadi terjadi pembengkakan gitu. Nah, pembalut harus sesuai dengan tujuan ya. Jadi harus ada tujuannya. Nah, nanti pembalut itu macam-macam ya. Cara membalut itu macam-macam. Dilihat posisinya juga. Di tangan atau di perut. Kalau membalut SC sama membalut yang luka karena kecelakaan kan beda. Ada yang melingkar.
Kalau di tangan melingkar sampai semua tangannya dibalut ya, maksudnya melingkar itu kalau misalkan tangan kanan gitu ya, jadi yang dibalut ya melingkar gitu, tangannya tidak kelihatan, jadi melingkari tangan gitu ya. Ada juga yang hanya menempel saja seperti itu, macam-macam ya. Gitu. Nah, contohnya untuk menjaga luka jangan terkontaminasi, untuk merapatkan luka seperti itu, atau untuk menghentikan perdarahan. Jadi membalut itu bermacam-macam. Bisanya untuk menutup luka juga bisa. Maksudnya luka jangan terkontaminasi itu ditutup gitu. Kalau kita ada luka kan pernah nggak kalau kita terluka itu kita membiarkan terbuka? Ya mungkin kalau lukanya kecil bisa. Pastinya kita kan langsung berikan betadin atau apa. Nah kemudian kan kita menutupnya dengan kasa. Nah tujuannya itu apa? Satu, biar tidak terkontaminasi atau tidak kena debu atau tidak terinfeksi yang nanti bisa mengakibatkan infeksi. Yang kedua, dibalut itu supaya apa? Lukanya itu merapat gitu ya. Itu untuk luka yang besar ya. Kalau pernah nggak kena pisau begitu, nah kemudian jari kita terpotong itu dia akan terbuka kan. Nah salah satu tujuannya dibalut itu selain tidak terkontaminasi juga biar lukanya merapat ya. Maksudnya paham ya di sini, biar menempel ya, biar kembali gitu. Dan salah satunya juga untuk menghentikan perdarahan. Siapa yang di sini yang kemarin-kemarin atau dulu pernah kena pisau? Ada nggak waktu masak kena pisau? Banyak, Bu. Iya, ya, Bu. Nah, pisau yang dilakukan apa? Kan yang pertama apa? Cepat kita menutup luka kan? Biasanya mungkin dengan tangan atau apa ya? Iya, menghentikan perdarahan. Caranya kan nggak mungkin kita memegangi terus. Kan tidak. Salah satunya kita memberikan Hansaplast ya, yang paling dekat dengan kita ya. Itu salah satunya juga. Seperti itu. Kemudian menggunting plester jangan terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi dipaskan. Misalkan lukanya itu 3 cm gitu ya. Jadi plester kan kita lukanya 3 cm ditutup dengan kasa seperti itu. Kemudian kan kasa itu nggak akan bisa menempel di kulit kalau kita tidak diberikan plester. Nah, kita kasihkan plesternya itu harus melebihi kasa seperti itu. Jadi harus melebihi kasa dan dipastikan dia bisa menempel. Biasanya minimal 1 cm. Jangan sampai kalau luka kasanya misalkan lukanya panjangnya 3 cm. Kemudian kita tutup kasanya 5 cm gitu. Nah, jangan sampai plesternya kita berikan 10 cm. Terlalu panjang ya. Gitu. Jadi dipaskan minimal minimal 1 cm. Jadi kasanya kalau bisa juga menutup minimal 1 cm dari luka. Nah, kemudian plesternya panjangnya kita menutupnya juga minimal 1 cm dari luka. Seperti itu ya. Ya, ini loh nggak enaknya kalau ini tapi teori. Kalau langsung praktek itu kan bisa terlihat begitu. Nah, kemudian pembalut yang kotor atau basah segera diganti. Gitu ya. Tadi kalau plesternya terlalu pendek juga akhirnya nggak melekat ya, gampang lepas begitu. Makanya harus pas. Gitu. Kemudian memperhatikan apakah ada perdarahan, kotoran pada balutan, apa juga ada tanda-tanda infeksi dan komplikasi luka. Nah, salah satunya masih ingat tidak teori tanda-tanda infeksi? Adanya pembengkakan, adanya pus itu nanah ya. Adanya pengerasan, kemerahan, atau lecet-lecet pada kulit sekitarnya. Satu lagi apa tandanya? Febris ya. Penderitanya itu merasakan ada panas. Gitu ya. Seperti itu adalah salah satu tanda-tanda infeksi. Tapi yang pertama itu terlihat adalah bengkak dan kemerahan. Seperti itu. Oke, dari sini hal-hal yang harus diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Sudah jelas, Bu. Sudah ya? Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang mengangkat jahitan. Tadi merawat ya, sekarang mengangkat jahitan. Pengertian ya. Pengertiannya adalah mengangkat atau membuka benang jahitan pada luka yang dijahit. Seperti itu ya. Artinya kan pastinya sebelumnya dijahit kan karena ada luka. Kenapa kok harus dijahit? Itu karena lukanya lebar. Nggak mungkin kalau hanya dengan menutup dengan dibalut saja seperti itu. Jadi dia harus bisa menyambungkan tadi biar dia tersambung, caranya dijahit. Nah, dijahit itu benangnya ada 2 ya. Benang yang langsung begitu dijahit itu nanti langsung jadi daging gitu ya. Jadi nggak perlu diangkat lagi. Angkatnya nanti yang kering, dia
dia di bagian atas gitu, yang tidak masuk di dalam luka. Itu biasanya dia akan mengering. Dan itu nanti ada teknik macam-macam jahitannya juga ada. Kemudian juga ada jahitan yang ini tidak bisa jadi daging ya. Artinya benang itu harus diambil, harus diangkat seperti itu ya. Nah, nanti tipe-tipe menjahit luka itu macam-macam. Ada yang satu gitu. Jadi luka diikat satu, terus jarak 1 cm diikat lagi satu, jarak 1 cm diikat satu sampai lukanya sampai semua luka terjahit. Tapi ada juga luka jahitan yang jelujur. Jelujur itu di dalam, jadi dari luar itu nggak kelihatan, tapi di dalam terlihat. Nah, gitu. Di dalamnya itu dijahit, tapi dari atas nggak kelihatan. Jadi dari luar tuh seolah-olah cuma menempel aja. Jadi nanti yang kelihatan hanya ujung kanan dan ujung kiri seperti itu. Tapi nanti kalau itu biasanya benangnya benang yang sudah bisa jadi daging seperti itu. Nanti biasanya kalau angkat jahitan dia yang tidak masuk ke dalam daging, misalkan SC itu nanti dia hanya mengering gitu. Dia hanya kering dan biasanya bisa lepas sendiri, tapi biasanya juga dilepas sih, digunting seperti itu. Jadi sebenarnya dia otomatis mengering sebenarnya. Dia nanti bisa lepas sendiri, tapi ya prinsipnya tetap diangkat ya seperti itu. Nah, tujuannya kenapa kok harus diangkat jahitannya? Ya untuk mempercepat proses penyembuhan. Nah ini kalau untuk yang luka 1 tadi. Kalau yang jahitannya 1 cm, jarak 1 cm, jarak 1 cm, dan ini khususnya untuk yang benang tidak langsung jadi daging ya, yang harus benang diambil. Nah, yang tidak bisa jadi daging kan harus diambil. Kenapa harus diambil? Karena kalau tidak diambil, otomatis bagaimana? Jaringan-jaringan luka yang sudah tumbuh itu tadi tidak bisa ya sudah menyatu tapi tidak sempurna itu. Makanya harus diambil begitu sehingga semuanya akhirnya menyatu ya. Jadi bagian-bagian itu menyatu tanpa ada celah. Nah, kalau masih ada benangnya itu kan nggak bisa karena dia terhalang oleh benang itu tadi. Makanya harus diambil seperti itu. Kecuali untuk yang benang yang memang didesain sudah bisa langsung jadi daging. Jadi ya sudah benangnya itu jadi daging seperti itu ya. Oke, kemudian indikasi. Nah, mengangkat jahitan itu kapan kira-kira? Apakah sudah 1 minggu, ataukah sudah 1 bulan, atau kapan gitu? Baru dijahit kok diangkat. Nah, indikasinya itu luka hari keempat atau hari kelima. Ada kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan, yaitu luka yang mengalami infeksi. Itu nggak boleh diambil, nggak boleh diangkat kalau mengalami infeksi. Karena apa? Infeksi itu sendiri apa? Berarti kan tidak jadi kan? Jaringan-jaringannya dia tidak bisa menyatu, tidak bisa regenerasi gitu, karena ada nanah itu tadi. Nah, kalau diambil, angka jahitannya justru terbuka gitu. Nah, indikasi hari keempat atau kelima itu juga, misalkan Bu ini sudah hari keempat, hari kelima, berarti harus saya angkat. Tidak boleh kalau mengalami infeksi. Jadi jika tidak mengalami infeksi boleh diangkat. Nah, apakah angkat jahitan itu harus semua? Kalau tadi untuk yang model jelujur itu dilihat dulu. Kalau nggak ada infeksi ya sudah di AC hari itu di sesuai 4 atau kelima melihat keadaan lukanya ataukah sudah kering atau seperti apa. Kalau nggak ada infeksi ya udah diangkat, di-up ya namanya. Tapi kalau ini jahitan satu jahitan, selisih 1 cm, ada 1 jahitan, selisih 1 cm, ada 1 jahitan. Itu cara mengambilnya nggak boleh semua. Yang ujung-ujung itu harus dipertahankan. Ujung sama ujung itu nggak boleh diambil, nggak boleh diangkat. Gitu. Karena untuk mempertahankan. Jadi yang boleh diambil itu jahitan yang kedua. Kemudian ketiga nggak boleh diangkat. Jahitan yang berikutnya yang diangkat adalah kelima. Gitu. Jadi selang-seling. Selang-seling tapi yang ujung tidak boleh. Bu, bagaimana kalau ketemu ujung itu harus diambil ya? Biar nggak apa-apa, di ujungnya ada 2 nggak apa-apa. Gitu ya, gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Oke, kontraindikasi. Nah, kemudian sebentar. Dari mengangkat jahitan ini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan atau masih bingung ilustrasinya tadi? Masih bingung Bu cara pengangkatannya itu. Iya, sebentar ya nanti coba sepertinya Bu Irma ada kok. Bentar nanti kita lihat ya. Oke, masih bingung semua ya di yang mau diangkat yang seperti apa. Oke, lanjut dulu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini tadi. Jika luka ada infeksi, lakukan perawatan luka. Ya.
Tadi ya, perawatan luka. Caranya gimana ya? Dilihat lukanya, ditekan ya. Ditekan, jika tidak ada pus atau nanah ya sudah. Tapi jika ada nanah atau pus, dikeluarkan. Jika luka infeksi mengeluarkan nanah atau pus, maka bersihkan luka dengan cara mengeluarkan pus dengan menekan luka menggunakan kasa steril sampai pus habis. Salah satu tandanya itu biasanya ada kemerah-merahan ya. Salah satu tandanya biasanya itu. Tapi bukan berarti ditekan terus ada perdarahan, jangan ya. Ini kita bisa tahu toh habis itu habis kayak gitu. Biasanya nggak keluar sama sekali atau berhenti, atau kalau ada ini perbedaan warna antara pus yang keluar dengan kalau yang sudah habis. Nah, pada jahitan satu-satu, angkat jahitan dilakukan dengan cara mengangkat jahitan separuh atau AJ separuh pada hari ketiga atau hari ketujuh. Itu tadi, hari keempat. Sisa jahitan diangkat pada hari ke-6 atau hari ke-7 melihat keadaan luka. Tadi jika misalkan hari ke-6, hari ke-7 waktunya aja separuh tetap ada luka, ya tidak boleh diambil, dikasih obat, diobati dulu sebentar. Oh, tidak ada gambarnya ya. Di sini mungkin nanti akan berikan gambarnya ya. Jadi intinya kayak semacam tangga gitu. Tahu tangga ya, tangga yang kita tidurkan gitu. Itu aja satu-satu gitu. Nanti akan ada videonya nanti ya. Nanti akan ada videonya. Oke, itu. Nah, itu adalah sekarang kita masuk, sebelum kita masuk ke persiapan SC, ada yang mau ditanyakan terkait angkat jahitan sama perawatan luka? Ada tidak? Atau masih sudah cukup? Pas atau belum? Saya Bu yang mau bertanya. Silakan Mbak Dewi ya. Oke, silakan. Saya mau tanya Bu, Ya. Kan setiap kali ibu melahirkan pasti akan ada jahitan luka. Oh ya, Jahitan episiotomi ya, post episiotomi ya. itu kan pasti mungkin jarang dikasih bersih atau bagaimana, terus ada bakteri atau virus atau infeksi, terus itu bisa mengakibatkan demam. Ya. Ya. Pasti kalau Terus, infeksi pasti demam. Ya, cara untuk mengatasi hal tersebut itu dengan cara cepat itu bagaimana, Bu? Mengatasi demamnya atau mengatasi infeksinya ya, maksudnya ya? Infeksi pada Infeksi sama nifas ya? Ya, Bu. Infeksi pada ibu nifas terutama untuk luka ya, maksudnya? Ya, Bu. Oke, itu ya cara cepatnya ya. Oke ya, pada ibu nifas atau ibu yang melahirkan itu kan pasti ada luka ya, luka perineum ya. Ya meskipun dia tidak di epis ya, di epis ya, di epis kan digunting ya jalan lahirnya ya, karena indikasinya bayi besar seperti itu, terus perineum kaku kan ada indikasinya. Nah biasanya meskipun tidak digunting, biasanya kan ada ruptur gitu ya. Makanya yang bagus adalah digunting supaya lukanya itu teratur gitu. Kalau ruptur itu kasihan justru karena dia lukanya itu nggak beraturan. Nggak beraturan gimana cara mau mengheadingnya, merapatkan lukanya itu tadi malah justru bingung gitu. Susah. Makanya yang bagus itu memang lebih baik di heading seperti itu ya. Nah, di heading itu kan kita memotong perineum ibunya seperti itu. Nah, otomatis setelah melahirkan kan ada luka di situ. Nah, caranya kan dijahit ya di situ. Dijahit seperti itu. Nah, tapi kalau untuk luka perineum biasanya benangnya itu sudah langsung menjadi daging ya. Kalau sekarang jarang ada benang yang tidak jadi daging ya. Semua benang sudah jadi daging. Kalau dulu memang pernah ada, tapi sekarang benangnya sudah jadi daging. Nah, itu tadi setelah di heading, nah kan ada sisanya. Jadi kalau biasakan angkat jahitan untuk perineum ya itu tadi sama dengan SC, dia hanya menggunting ujung-ujungnya saja. Karena kan benang yang jadi daging itu kan kalau di dalam tubuh dia akan menjadi daging, tapi kalau di luar dia kan kena udara, kenapa itu dia kering gitu. Kering dan lembab, jadi kayak kenyal gitu ya, kayak gitu. Nah itu harus diambil, harus dipotong seperti itu. Salah satu tujuannya diangkat ya, diangkat jahitan. Nah itu jika terjadi infeksi, kira-kira apa yang menyebabkan infeksi? Satu tadi kalau ada yang, tapi ada pertanyaannya, terjadi infeksi apa karena ada bakteri atau apa? Banyak hal yang bisa menyebabkan infeksi untuk ibu nifas. Salah satunya konseling ya harus selalu diberikan untuk post SC. Post SC ya intinya ada perawatan luka, pembedahan atau persalinan, tidak boleh tarak. Tahu tidak boleh tarak? Tidak boleh pantang makan. Kenapa tidak boleh pantang makan? Karena itu kan ada luka.
Nah, luka itu begitu ada luka itu kan butuh regenerasi ya. Dia akan tumbuh lagi gitu. Dia akan tumbuh jaringan baru supaya jaringan baru yang tumbuh itu tadi merekat lagi gitu, menutup luka itu tadi. Nah, pertumbuhan jaringan itu membutuhkan apa salah satunya? Nutrisi, ya kan? Makanya harus nutrisinya yang bagus, yang banyak mengandung protein tinggi gitu. Jadi kalau di dalam proses pemulihan itu tadi nutrisinya kurang, otomatis pertumbuhannya nggak sempurna. Nah, pertumbuhannya nggak sempurna, otomatis bagaimana? Ya bisa terjadi infeksi itu tadi. Dari sini bisa dibayangkan ya bukan ilustrasinya, ya seperti itu. Maksudnya bisa dibayangkan kenapa kok bisa terjadi infeksi kaitannya dengan nutrisi. Bisa tidak dibayangkan? Bisa, Bu, bisa, Bu. Nah, ya, jadi itu. Bisa, Ibu. Ya, saat kita tumbuh kayak semacam tanaman gitu ya. Tanaman itu saat pertumbuhan kan harus kita pupuk gitu. Biar subur gitu. Nah, masalahnya di sini nggak ada pupuknya. Ilustrasinya begitu. Atau kalau enggak, luka itu perlu menempel lagi gitu. Nah, perlu lem. Lem itu adalah nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Makanya nggak boleh pantang. Bu, kok nggak boleh makan ayam kalau ini alergi, kecuali alergi loh ya. Kalau memang alergi ayam sebelum SC atau sebelum punya luka sudah punya alergi, ya memang nggak boleh gitu. Nggak boleh nanti karena tambah gatal seperti itu. Kan alergi itu macam-macam reaksi, ada yang gatal, ada yang mungkin kemerahan atau apa. Nah, itu tidak boleh gitu kalau memang alergi. Tapi selama tidak alergi makanan, wajib mengkonsumsi makanan yang nutrisi tinggi, daging, pokoknya intinya kita lihat aja makanan apa saja yang mengandung protein tinggi supaya mempercepat proses penyembuhan luka. Dan satunya lagi harus ada mobilisasi seperti itu, pergerakan itu ya. Kemudian salah satunya kan tadi perawatan luka. Nah, tapi kalau untuk di perineum itu kan lembab ya, lembab. Nah, ada pH wanita seperti itu di daerah vagina itu kan lembab. Nah, itu makanya ibu harus sering cebok itu. Sering cebok, sering dibersihkan seperti itu. Jadi harus rajin cebok, kemudian rajin mengganti luka, rawat luka harus sering seperti itu. Makanya di situ biar supaya tidak terjadi infeksi. Nah, misalkan juga sudah terjadi infeksi, cara penanggulannya yang cepat apa? Satu, kalau udah infeksi itu kan biasanya nyeri. Nah, nyeri itu kan rasa sakit. Salah satunya apa? Kita bisa berikan obat analgesik seperti itu, obat anti nyeri. Nah, kalau misalkan ada panas, ya sudah kita berikan apa? Paracetamol. Nah, kemudian untuk mencegah terjadinya infeksi, kita berikan antibiotik. Biasanya obatnya itu. Nah, mereknya apa kan macam-macam sekarang. Memang nggak terlalu paham merek-merek yang ada obat karena banyak yang baru ya. Kalau dulu kan Amoxan, Amoxicillin gitu jelas. Kalau sekarang kan banyak ya baru ya merek-mereknya ya. Kalau kita tahu pengobatan-pengobatan. Tapi yang pasti intinya obatnya adalah antibiotik, anti nyeri, dan kalau panas itu bisa diberikan paracetamol. Tapi biasanya paracetamol juga sudah cukup ya kalau nggak panas. Anti nyeri itu aja udah cukup seperti itu. Nah, berapa kali ya? Sehari 3 kali tergantung bagaimana keadaan lukanya. Oke, bagaimana dari Mbak Dewi sudah bisa dijawab. Dan satu lagi, makan nutrisinya harus lebih ekstra lagi. Jadinya akan cepat pemulihan. Yang nanti berikan antibiotik mungkin tidak hanya kalau sudah parah, tidak hanya per os, tapi juga bisa injeksi, bisa salep. Nah, itu tergantung keadaannya. Gitu. Bagaimana? Dari jawabannya Bu Irma sudah bisa diterima atau masih kurang? Sudah bisa, Bu. Ada lagi saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Ada beberapa infeksi yang menimbulkan gejala dan tanda yang terlihat jelas disebut infeksi klinis. Sedangkan infeksi yang tidak aktif itu, tadi kan ada sempat Ibu jelaskan bahwa ada yang luka dijahit dari bagian dalam. Terus ada yang luka dijahit bagian luar. Kalau terus tiba-tiba infeksi dan tidak menunjukkan gejala, itu caranya bagaimana, Bu, untuk kita tahu dan mengatasinya, Bu? Infeksi itu pasti ada gejala. Gitu. Mungkin orangnya nggak merasakan, tapi saat diperiksa pasti ada gejalanya. Salah satu itu tadi tanda-tanda infeksi. Kita harus ingat tanda-tanda secara teori, tanda-tanda infeksi itu apa? Merah, bengkak, panas. Kadang kita nggak merasakan gitu. Kita nggak merasakan karena ambang seseorang untuk
rasa nyeri itu berbeda gitu. Jadi kadang kita nggak merasakan. Tapi kok tiba-tiba pas kita periksa ini merah, ini ada bengkak. Nah, tadi kalau untuk luka dijahit dalam, dijahit luar, itu sebenarnya satu saja ya. Memang ada sih yang di awal tuh, kalau itu lukanya terlalu dalam, Mbak. Kalau lukanya terlalu dalam memang dijahit dalam, kemudian luar, dijahit ulang, seperti itu. Tapi kalau biasanya untuk luka yang tidak terlalu dalam, cukup satu jahitan, dia sudah menjangkau semuanya. Nah, jadi di situ artinya kalau luka yang di dalam itu kan memang kita nggak merasa karena dia di dalam, kita nggak terlihat. Karena yang luar itu nggak terlihat infeksi, tapi di dalamnya mengalami infeksi. Nah, itu biasanya ibu bisa merasakan di situ. Artinya apa? Biasanya sudah timbul gejala, demam itu pasti. Tubuh akan memberikan respon demam, kemudian nyeri, seperti itu. Pasti akan ada respon. Seperti itu. Dalam pemeriksaan pasti akan ada respon jika mengalami suatu infeksi. Karena tubuh itu kalau ada sesuatu benda asing, pasti ada sinyal di dalam tubuh kita. Mungkin ambang batasnya mungkin hari ini belum. Nah, nanti bisa mungkin hari keberapa pasti. Karena nanti kalau sudah terinfeksi, tidak ada pengobatan, seperti itu akan muncul nanah. Nah, nanah itu akan berikan sinyal di dalam tubuh. Pastinya panas, terutama panas, terus sakit. Dibuat gerak itu kok sakit, begitu. Atau kalau enggak bengkak, itu pasti ada. Nah, cuman mungkin dari luar enggak terlihat karena infeksinya di dalam seperti itu. Tapi yang pasti akan ada suatu keluhan seperti itu. Nah, kalau enggak ada keluhan tiba-tiba rasa sakit, nah itu mungkin di luar non medis ya. Artinya kan kita ya, tapi kita nggak percaya ya di luar non medis seperti itu. Tapi juga ada sih orangnya di lab nggak apa-apa, tubuhnya nggak apa-apa, tapi kok merasakan sakit kayak gitu ya. Atau sebaliknya, nggak merasakan sakit, nggak merasakan apa-apa, tapi kok tubuhnya itu ada sesuatu yang tidak normal begitu. Ya, oke. Ada lagi? Gimana? Pas, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Kalau masih belum puas nggak apa-apa, Bu. Saya kok belum ini, nggak apa-apa. Itu namanya diskusi. Begitu ya. Saya. Oke, ada lagi? Ada, Bu. Ya, silakan. Bu, saya tuh pernah temui pasien. Ya. Gimana? Iya. Bu, saya pernah temui pasien ya. yang melepas jahitannya sendiri. Apakah itu diperbolehkan atau harus tim medis sendiri yang harus melepas jahitan, Bu? Di mana dia melepas jahitan sendiri begitu? Iya, melepas jahitannya sendiri, Bu. Setelah ia merasa jahitannya itu sudah lukanya itu sudah kering, namun ia melepas jahitannya sendiri. Apakah itu diperbolehkan atau harus tim medis yang melakukan tindakan tersebut, Bu? Pada prinsipnya SOP-nya tidak boleh ya, harus tenaga medis yang melakukan. Tapi kecuali kalau yang melakukan itu bidan sendiri, misalnya kayak Bu Erma, ada aja tak lepas sendirilah. Oh, tapi karena saya nggak mau ke rumah sakit, nah itu tidak dibenarkan sih. Tapi kan dia tenaga medis gitu, dia sendiri tenaga medis gitu. Itu lain lagi. Nah, ini kalau bukan tenaga medis tidak diperbolehkan ya, harus di tempat medis. Karena apa? Sebenarnya sih ya ada kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu artinya. Oh, tak lepas sendiri pun juga nggak apa-apa kok gitu. Tapi intinya kan kita tidak tahu, kita harus menjaga kesterilan seperti itu. Menjaga kesterilan alat yang untuk kita menggunting tadi. Alat-alatnya harus steril. Kalau di tempat medis kan memang SOP-nya ke tempat medis ya harus ke tempat medis, kecuali ada indikasi-indikasi khusus atau ada kontraindikasi misalkan jauh atau seperti apa. Tapi meskipun begitu harus tetap ke petugas kesehatan, tidak diperkenankan. Tapi untuk prakteknya ya mungkin banyak ya yang seperti itu ya. Tapi ya satu, asalkan nggak terjadi apa-apa kan aman. Kalau terjadi apa-apa siapa yang kena? Yang kena ya petugas kesehatan. Kalau misalkan terjadi infeksi atau apa, kemudian dia kembali ke rumah sakit, otomatis sudah dilepas. Nah, biasanya lepas sendiri kan begitu biasanya. Padahal sebenarnya dilepas sendiri. Bukan lepas sendiri ya, dilepas. Bukan melepas sendiri, tapi dilepas sendiri gitu. Mungkin alasannya biasanya begitu. Nah, itu jahitan-jahitan itu kadang juga bisa lepas sendiri karena kalau terjadi infeksi seperti itu. Ada juga yang jahitannya lepas, jadi harus heading, di heading ulang, dijahit ulang, itu juga ada seperti itu. Itu ya. Jadi itu intinya, makanya luka yang besar itu harus jahitannya itu harus di 2 kali gitu. Supaya apa? Supaya ya semua terjangkau biar tidak terlepas begitu. Jadi kalau ada yang lepas itu biasanya satu, ya mungkin pergerakannya terlalu banyak atau kalau enggak ini ada beberapa bagian yang belum terjahit seperti itu. Sama kita kayak ngelem gitu loh. Lem itu kan kalau kita lemnya
erat sekali kan nggak mudah terlepas. Nah, tapi kalau yang bagian di sini kita lupa untuk ngelem gitu, nah otomatis kan jika ada gerakan-gerakan dia akan mudah membuka seperti itu. Rasionalnya atau ilustrasinya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Tidak ada yang disampaikan lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pos SC ya. Pre-op. Nah, ini pre-conference, perawatan dan persiapan operasi. Seperti itu ya, atau SC. Pernah mendengar tentang SC? Pernah tahu? Pernah ya? Pernah ikut melihat SC? Pernah, Bu. Nah, pernah ada saudaranya yang SC? Belum, Bu. Pernah. Kalau melahirkan SC belum ya. Kemarin di sini ada yang dilahirkan SC oleh ibunya. Pernah, Bu. Oleh mamanya dilahirkan SC. Belum ada, Bu. Dan tidak tahu, Ibu. Bentar ya. Oke. Tadi ya, kalau sudah pernah berarti intinya definisinya saya rasa sudah pasti tahu ya. Mengeluarkan janin melalui uterus ya. Perut. Ya, melalui perut ya atau uterus seperti itu ya. Biasanya kalau bahasa gaulnya lahirnya nggak lewat jalan, tapi lewat jendela gitu. Lewat jendela gitu. Nah, SC atau bisa disebut seksio sesaria, itu pengertiannya merupakan tindakan pembedahan pada suatu bagian abdomen untuk mengeluarkan bayi karena tidak bisa lahir normal. Kenapa tidak bisa lahir normal? Tidak ada indikasinya. Jadi tujuannya ya mengeluarkan bayi, tidak hanya bayi saja, tapi juga apa? Plasentanya tidak? Ya, Bu. Ya, plasenta ya, juga ya. Nggak mungkin plasentanya nggak dilahirkan. Tapi kira-kira ada nggak plasenta yang nggak bisa lahir itu kira-kira? Ada nggak? Ada, Ibu. Ada. Ada. Iya, nggak bisa lahir. Kemudian harus dilakukan apa kalau nggak bisa lahir? SC. Yang plasenta nggak bisa lahir kan ini udah SC. Ya meskipun tidak SC, plasenta yang tidak bisa lahir dilakukan apa yang pertama? Yuk, ini semester berapa, yuk? 5 loh ya. Yang pertama, kalau sesuai dengan aturannya ya, saat bayi lahir, kita kan ada, tunggu dulu ya, ada tanda-tanda plasenta lahir ya tidak? Apa tanda-tanda tanda-tanda perdarahan dulu ya, kemudian tanda-tanda plasenta lahir salah satunya tali pusat bertambah panjang ya, tidak itu kalau normal ya, tali pusat bertambah panjang, kemudian ada keluar darah. Terus kalau ada kontraksi uterus, nah itu ditunggu ternyata kemudian kita tarik tali pusatnya, kemudian ditarik terus sampai akhirnya plasenta melahirkan plasenta. Berarti itu kan plasenta sudah bisa keluar ya. Nah, tapi ada juga jika plasenta belum keluar, jadi ditunggu tanda-tanda pengeluaran plasenta itu nggak ada gitu. Ditunggu dulu. Nah, kalau belum ada disuntikan oksitosin ya, seperti itu. Kalau nggak keluar lagi, dilakukan apa? Plasenta manual. Nah, iya enggak? Iya apa lupa? Iya, lupa ya? Benar, Bu. Nggak ingat plasenta manual? Iya, Bu. Nggak ingat plasenta manual? Ingat, Bu. Ingat. Lihat di video. Ingat, Bu. Ya, masukin tangan ke dalam vagina, Bu. Iya, tangan ya, kan tangan bidannya besar ya. Tapi besar mana sama bayinya? Kan besar bayinya. Ibu. Gitu ya, itu kalau persalinan normal ya. Tapi ada juga plasenta itu yang nggak bisa keluar. Meskipun dilahirkan itu nggak bisa. Nah, itu ada juga plasenta yang sudah bisa keluar di plasenta manual, ternyata nggak semua keluar. Itu biasanya ada sisa-sisa yang menempel di dinding rahim. Nah, itu harus dikeluarkan semua. Kalau nggak seperti itu, nggak bisa menghentikan perdarahan. Karena apa kan pembuluh darah terbuka kan itu. Nah, pembuluh darah itu kan mau menutup kalau ada sisa plasenta bisa nggak?
Ya nggak bisa. Nggak bisa. Iya, makanya harus dibersihkan dulu. Nah, salah satunya bagaimana cara mengangkat plasenta itu. Jadi intinya ada plasenta yang dia itu menanamnya di uterus itu terlalu dalam gitu. Akhirnya salah satu jalannya selain dilakukan plasenta manual, kalau misalkan masih ada sisa berarti ada perdarahan terus. Kalau masih ada perdarahan terus sampai 40 hari berarti ada sisa plasenta itu. Nah, artinya harus dikiret. Seperti tahu kiret? Kuretase. Tahu? Urat, Bu. Pernah mendengar kuretase? Sudah Pernah, Bu. Pernah, Bu. Iya. Sudah pernah dengar. Ya, kuretase itu kalau untuk seperti itu kan memang untuk membersihkan uterus tadi yang masih ada penempelan plasenta, sisa plasenta. Tapi biasanya kuretase itu juga dilakukan untuk ibu yang mengalami apa? Abortus. Ya. Begitu di USG ternyata sisa jaringan bayinya itu, sisa-sisa bayinya yang sudah meninggal di dalam kandungan itu atau bakal bayi ya itu masih tertinggal. Nah, itu harus diambil. Nah, namanya dikiret atau dikuretase. Salah satunya memasukkan alat jadi seperti sendok. Pernah ini makan es garbis? Pernah, Bu. Pernah lihat alatnya garbis yang untuk mengerok ya, bahasa Indonesianya apa mengerok apa bahasanya itu mengorek bukan apa, saya tahunya mengerok itu bahasa Indonesia apa bahasa Jawa toh. Kalau itu loh daging kelapa itu loh ya, sama daging kelapa muda, kalau itu kan sendok ya, kalau sendok kan nggak tajam gitu. Nah, ada juga yang itu tadi, jadi kayak semacam garbis itu kan ada 3 tuh itu. Garbis itu kan melingkar 3 tuh alatnya. Nah, itu 1 aja, itu panjang bentuknya. Gitu. Jadi bayangin kalau mau ada kasus abortus tuh, jadi bayangin garbis gitu. Enggak ya, maksudnya alatnya kayak gitu, kayak alat pengerok garbis. Kalau pengerok garbis itu kan ada 3. Nah, kalau untuk alat untuk kuretase itu hanya 1 aja alatnya. 1 dan dia hanya melingkar 1 aja, dan itu ada ukurannya. 1 itu dia kecil, ukuran atasnya besar, ukuran atas, dan itu tajam gitu ya, tajam karena memang tujuannya itu tadi mengeluarkan sisa jaringan yang masih menempel. Nah, kalau yang plasenta dia kan menempel tapi dia lepas sendiri, nggak perlu tajam ya, karena dia hanya melepas sendiri. Tapi kalau ini kenapa perlu tajam? Karena sisanya itu menempel, dia masuk gitu, jadi diperlukan tajam gitu. Gitu ya. Jadi itu harus kalau tadi keterkaitan dengan plasenta tadi harus dilakukan kuretase. Dan biasanya kayak gitu kasus-kasus aborsi atau aborsi juga kayak begitu. Biasanya begitu. Kalau abortus kan memang bayinya sudah meninggal di dalam kandungan dengan sendirinya. Tapi kalau abortus kan ibunya yang menghendaki anaknya meninggal. Jadi membunuh anaknya sendiri kan begitu. Nah, kemudian kita kembali ke SC ya. Kita tahan dulu untuk itu. Kita kembali lagi ke indikasi untuk SC. Kenapa kok harus SC? Biasanya tidak bisa lahir normal. Kalau dulu itu SC itu jarang. Tapi kalau sekarang kira-kira ibunya sendiri minta SC bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Padahal bisa lahir normal, tapi minta SC. Bisa nggak? Bisa. Sekarang begitu ya. Bahkan justru banyak yang SC gitu ya. Nah, tapi kalau yang maksudnya ya ampun, atas indikasi sendiri nggak ada biaya BPJS loh ya. Nah, kalau misalkan ada indikasi BPJS boleh gitu ya. Tapi kalau kemauan kita sendiri ya nggak mau. BPJS nggak mau menanggung, ya harus ada indikasi karena diklaim. Jadi intinya kemauan kita sendiri biasanya ya kita biaya sendiri seperti itu. Nah, indikasi medis adalah kelainan letak sungsang, letak lintang, itu harus dilakukan SC. Kan nggak mungkin letak lintang mau lahir normal. Gimana caranya? Letak lintang lahir normal, tangannya dulu yang keluar. Kayak gitu. Sungsang tuh juga begitu. Kalau sungsang zaman dulu tuh masih bisa ditolong. Salah satunya kalau anak kedua, anak ketiga kayak gitu dengan jarak yang tidak terlalu jauh boleh ditolong sungsang, dan bidan sendiri juga bisa menolong letak sungsang, tapi sekarang semua tidak mau berisiko. Begitu sungsang ya sudah langsung SC, karena dulu itu untuk SC itu ketat, prosedurnya itu sangat ketat gitu. Jadi kalau nggak benar-benar hanya harus SC nggak mau melakukan SC.
Nah, kemudian kehamilan dengan penyulit, ibu hamil dengan preeklamsi, jantung, kayak gitu. Kan nggak bisa dia mengejan terlalu kencang seperti itu. Makanya harus dilakukan SC dan harus diawasi oleh dokter jantung, dokter penyakit dalam. Kemudian bayi besar juga harus di SC, panggul sempit seperti itu juga harus di SC. Nah, biasanya kalau sudah SC, rata-rata biasanya berikutnya itu SC, karena biasanya indikasi SC itu biasanya kan nggak mungkin normal. Nggak mungkin lahir normal, berarti berikutnya juga ini pasti nggak bisa lahir normal, tapi kadang juga bisa. Yang pertama itu SC, yang kedua normal, karena mungkin yang SC itu karena bayi besar. Anak pertama bayi besar karena SC, tapi anak kedua kan nggak pasti bayinya besar kan, berarti kan bisa lahir normal kan? Gitu. Kecuali kalau bisa juga. Iya, kecuali yang harus selalu SC itu yang apa? Panggul panggul. Iya, kan nggak bisa. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat kan nggak mungkin panggulnya ikut melar. Kan nggak. Kan pasti iya betul. Iya, jadi kan ada juga biasanya kan ada orang, lo dulu tuh SC loh, kok yang kedua kok nggak SC ya, kok bisa gitu. Nah, dilihat indikasinya apa. Kalau anak pertama letak sungsang, terus kemudian anak kedua normal aja, bisa kan kalau anak kedua normal lahirnya? Ya bisa, gitu. Ya. Jadi dilihat, nggak harus anak pertama SC, anak kedua SC, tapi biasanya cenderung SC gitu. Jadi biasanya cenderung kalau udah SC ya SC gitu. Jadi kayak udah kebiasaan gitu. Kalau SC ya kedua pastinya SC. Biasanya begitu. Ya delalahnya gitu. Bahasa Jawanya ya mesti SC gitu. Coba pernah nggak ada saudara atau teman atau seperti apa gitu yang anak pertama SC, anak kedua rata-rata coba banyak yang SC lagi atau banyak yang normal? Banyak yang SC lagi. SC lagi, Bu. Pasti banyak SC lagi ya. Iya, pasti banyak SC lagi gitu ya. Meskipun sebenarnya normal, karena udah namanya SC itu kayaknya udah sesuatu yang komplikasi gitu ya. Jadi mesti merasa nanti saya mesti SC lagi gitu ya. Tapi juga ada kan yang dulunya SC, anak kedua nggak SC, pasti juga ada toh. Pernah dengar kan? Ya. Iya. Ada, Bu. Nah, itu kalau ada kayak gitu, coba kritis, coba ditanya. Yang dulu SC kenapa? Yang ini kenapa? Gitu. Harus ditanya, mulai ditanya. Gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada persiapan preoperasi. Nah, yang pertama adalah persiapan kamar operasi. Tuh, kamar dibersihkan dan siap pakai. Peralatan dan obat-obatan telah siap pakai. Metergin itu adalah alat untuk ini ya. Sinon itu adalah untuk kontraksi uterus ya. Infus ya, biasanya RL atau D5 atau sesuai dengan dokternya ya. Gitu. Kenapa RL? RL itu biasanya ring laktat yang biasanya untuk apa ya? Ada kandungan elektrolitnya. Jadi saat ibunya kan perdarahan, otomatis kan banyak keluar apa ya? Mengalami shock ya. Jadi makanya infus yang mengandung elektrolit itu banyak selalu direkomendasikan. Sama D5 itu biasanya kan ada kandungan gulanya kalau D5 itu seperti itu. Karena kadang hipoglikemi ya, diperlukan asupan gula kayak gitu. Tapi juga dilihat ya kalau yang sudah diabetes mellitus itu biasanya tidak boleh diberikan D5. Nah, RL itu sama dengan ini loh, saat kita haus kayak misal kalau minuman itu sama dengan Pocari Sweat, sama dengan air kelapa kayak gitu ya. Jadi RL itu adalah infus yang mengandung cairan elektrolit. Biasanya diberikan untuk orang-orang yang shock gitu. Shock karena perdarahan itu biasanya begitu. Begitu juga orang-orang yang sakit kan mesti infusnya rata-rata RL. Itu adalah untuk supaya apa ya? Kan orang sakit itu mesti daya tahan tubuhnya turun. Kemudian juga sedikit shock kayak gitu. Nah, diberikan RL itu regenerasi cairan di dalam tubuh. Nah, kemudian untuk persiapan pasiennya, ya penjelasan prosedur operasi, bahwa intinya nanti mau dioperasi, terus kemudian bagaimana langkah-langkahnya, salah satu ya tentunya support ya, inform consent telah ditandatangani, surat persetujuan operasi harus ditandatangani suami. Bu, kalau suaminya nggak ada boleh keluarga, gitu ya. Kemudian ini harus inform consent itu harus sudah harus dijelaskan dulu. Ini operasi seperti ini, resikonya seperti ini, nah seperti itu. Harus ditandatangani oleh keluarga. Kemudian ada support untuk pasien, terutama support mental ya, karena bagaimanapun kan masuk ruang operasi itu takut ya, karena ya kita tahu ya, pembedahan yang besar loh SC itu. Daerah yang akan diinsisi dibersihkan itu ya, daerah yang perut itu dibersihkan terlebih dahulu, tapi biasanya sebelumnya itu kalau pasiennya baik-baik aja mandi kayak gitu, terus kemudian rambut pubis dicukur, nggak harus sampai bersih ya, tapi hanya untuk kebersihan aja ya, intinya seperti itu.
Kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital itu harus normal semua. Jika tidak normal ya dikonsulkan. Misalkan tensinya tinggi. Tensinya tinggi sebelumnya tensinya tinggi. Kalau sebelumnya tensinya tinggi atau preeklamsi ya berarti kolaborasi dengan dokter SDOG, dokter penyakit dalam ya untuk stabil dulu. Tapi kalau tensinya tinggi sebelumnya enggak, tiba-tiba tinggi ya karena hanya kecemasan. Makanya diberikan support untuk pasien. Didampingi oleh suami sebelum masuk kamar operasi. Kemudian pemeriksaan lab wajib ya, darahnya, golongan darahnya apa, urinnya apa, HB, kemudian golongan darah ini wajib ya, harus selalu disiapkan untuk apa? Karena itu operasi besar ya, takutnya ada perdarahan harus disiapkan. Golongan darahnya apa? Misalkan A ya harus disiapkan, siap darah di PMI, misalnya begitu. Sudah menghubungi PMI, sewaktu-waktu mau diambil jika terjadi perdarahan, disiapkan. Takutnya kalau nggak disiapkan, perdarahan itu cepat. Kalau kita masih mencari darah itu semacam kayak keran itu ya, udah akan cepat habisnya. Seperti nanti bisa mengalami perdarahan ibunya dan bisa meninggal. Kemudian pemeriksaan USG, ECG ya, dan puasa selama 6 jam. Kalau sekarang biasanya tidak puasa atau kalau enggak biasanya diberikan obat pencahar ya. Sebentar. Ada yang sito. Kalau sito itu biasanya ya nggak ada puasa nggak apa ya saat itu juga langsung saat itu juga di SC. Tapi biasanya ada puasa dulu ya. Kemudian siap darah itu tadi sudah pasang infus, selalu ya harus pasang infus. Biasanya infusnya yang dipasang itu sudah ada 2 ya tipe infusnya itu yang sudah besar ya, yang sudah bisa untuk transfusi. Saat ini ininya apa namanya ada penyaringnya beda ya. Ada 2 tipe alat infus ya. Yang pertama dia hanya kecil. Jadi intinya yang tidak diperlukan untuk transfusi. Tapi kalau untuk yang persiapan untuk apa namanya SC ini pasti infusnya dia yang besar. Artinya di situ sudah ada penyaringan untuk darah, untuk apa. Jadi nggak harus mengganti lagi. Gitu ya. Jadi pernah lihat nggak perbedaan antara infuset yang untuk transfusi sama yang nggak? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah, Bu. Ya, tahu ya. Jadi intinya kan yang pasti yang besar ya, yang semuanya yang besar kayak gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi perdarahan kan tinggal ganti aja, jangan sampai infunya diinfus lagi. Tapi ada juga kalau misalkan perdarahannya sangat besar, yang sini untuk obat, satunya ada lagi diinfus dua diinfus ada juga. Kemudian Lavement, Hupnah, atau kalau Lavement sekarang jarang, biasanya disuruh minum obat pencahar ya. Obat pencahar supaya lambung kosong bersih. Kenapa sih harus diberikan obat pencahar? Karena biasanya obat anestesi itu kan kaitannya dengan lambung ya, seperti itu. Kalau lambungnya dalam keadaan kosong, biasanya dia juga obat anestesi itu tidak akan bereaksi. Jadi kalau misalkan di dalam perutnya ada, nanti biasa reaksinya mual kayak gitu. Reaksinya mual, reaksinya muntah gitu. Jadi saat lambung kosong itu dia akan lebih netral. Harapannya seperti itu ya. Terus kemudian saat pas SC dengan obat anestesi itu kan saat perut kosong itu kan nggak ada buang air besar, buang seperti itu. Jadi dengan luka yang ada luka operasi dia kan perutnya kosong. Jadi peristatik usus semuanya berjalan dengan normal. Tapi kalau misalkan di dalam lambung itu penuh, tidak dikeluarkan dulu ya secara rasional bisa dibayangkan ya pasti mengganggu prosesnya seperti itu. Kemudian baju operasi pakai mitela seperti itu ya. Kemudian salah satu persiapan lagi yang masih belum ada di sini adalah apa? Baju bayinya ya. Baju-baju bayi ya. Baju-baju bayi harus disiapkan. Kemudian celana dalam ibunya, tadi pakaian ya. Celana dalam, kemudian atau mungkin semua peralatan setelah post SC kan saat ibunya dikirim SC ke dalam ruang operasi, begitu keluar semua harus diganti. Semuanya harus diganti ya, perhiasan dilepas, semua dilepas, diberikan keluarganya. Hati-hati ya kalau pas saat melepas perhiasan ya sebenarnya kita bisa menyampaikan perhiasannya dilepas, tapi kalau bisa disaksikan keluarga lah. Artinya yang melepas biar keluarga dipastikan, Bu ini ya perhiasannya 2, ini gelang misalkan ada, Ibu simpan ya jumlahnya ini. Jangan sampai nanti habis operasi kok perhiasannya kok hilang kayak gitu. Nah siapa yang pasti dituduh ya pasti kita petugasnya, padahal kita pun nggak tahu apa-apa ya gitu. Karena di situ mungkin ada pasien. Ingat ya saat melepas perhiasan pasien harus dipastikan jumlahnya berapa, diserahkan ke keluarga seperti itu ya. Nah kemudian penata laksanaan operasi. Yang pertama adalah pemeriksaan tanda-tanda vital setiap 4 jam, yaitu ada kontraksi uterus, perdarahan, kemudian pemeriksaan HB. Pilihan 1 ya pasien sudah boleh menghisap permen, boleh minum, boleh makan asal tidak muntah atau tidak pusing. Ini pelaksanaan setelah operasi ya.
Jadi di situ setelah operasi itu harus dibawa ke ruang pemulihan ya. Ruang pemulihan dulu diobservasi minimal 2 jam. 2 jam itu tidak boleh keluar dulu dari ruang operasi itu. Di samping ruang operasi itu ada ya. Nah, kemudian diobservasi di ruangan itu dulu. Nanti setelah 2 jam biasanya dipindah ke ruang nifas seperti itu. Nah, diobservasi setiap 4 jam. Ya, tanda-tanda vital itu dipantau selama 2 jam itu. Nanti kalau sudah melewati 2 jam biasanya dipindahkan ke ruang nifas. Nah, kemudian juga harus diperiksa HB. Itu wajib sebenarnya karena kan kita harus tahu. Tapi kalau biasanya untuk BPJS enggak sih? Enggak pernah dilakukan pemeriksaan HB lagi gitu ya. Kalau dulu waktu Bu Irma kerja itu wajib setiap pasien pos SC mesti langsung dicekkan HB. Tapi kalau kemarin untuk yang BPJS ini enggak ada indikasi. Nah, kemudian pilihan 1 itu pasien boleh setelah keluar dari ruang observasi selama 2 jam ya ruang pemulihan boleh menghisap permen, boleh makan asal tidak ada dokter yang boleh langsung makan, tapi ada juga yang menunggu sampai flatus dulu atau menunggu sampai ini tadi ya pilihan 2. Pasien puasa sampai peristaltikusus terdengar. Nah, biasanya salah satunya caranya biar cepat terdengar apa? Ini mobilisasi, menggerak-gerakkan kaki, miring kanan, miring kiri gitu. Kalau enggak minum 1 sendok setengah gelas ya atau 1 sendok dulu, kemudian bertahap setengah gelas, kemudian 1 gelas bubur saring, nasi tim, nasi asal tidak mual atau muntah atau pusing. Tapi biasanya setiap dokter berbeda sih. Ada juga yang langsung boleh makan. Tapi makanya itu tadi kalau dia nggak mual selama dia mendapat obat anestesi dan lambungnya kosong, saya rasa nggak ada masalah karena uterusnya dia sudah beradaptasi saat tadi dikosongkan perutnya tadi lambungnya. Kemudian kateter dilepas setelah hari keempat bila pasien sudah jalan. Kemudian perawatan luka sehari 2 kali, angkat jahitan ya. Ini tadi kalau pilihan 1 jika jahit jelujur, jika luka baik dilakukan saat kontrol. Jadi kontrolnya biasanya hari ke-7. Tapi enggak ya hari ke-3 juga sih. Hari ke-3 hanya dilihat saja tapi tidak diangkat. Tapi kalau sudah hari ke-7 biasanya baru diangkat. Tapi dilihat dulu keadaannya. Jelujur itu yang saya katakan jelujur dia tuh tidak satu-satu jahitannya. Jahitannya dia terus tidak putus dari ujung sini sampai ujung luka itu benangnya nggak putus gitu. Jahitannya terus gitu. Tapi kalau jahitan satu-satu itu setiap jahitannya itu terputus. Benangnya di jahitan 1 putus. Selisih jarak 1 cm dijahit lagi diputus, selisih 1 cm dijahit lagi diputus seperti itu namanya jahitan 1-1 yang saya katakan tadi. Jika jahit 1-1, jika luka baik lakukan AJ separuh pada hari ke-3 dan ke-4, AJ sisa dilakukan. AJ tidak dilakukan jika terjadi infeksi dan mobilisasi. Tapi sekarang jarang ya luka operasi itu jarang yang dilakukan AJ 1-1, rata-rata jelujur semua. Jadi begitu ibunya kontrol hari ke-3 setelah pulang kontrol hanya dilihat lukanya diganti. Kalau enggak ada yang juga enggak diganti sih, baru hari ke-7 baru dibuka. Kalau keadaannya baik ya sudah digunting itu aja udah selesai diberikan kasar. Terima kasih. Dari sini ada yang mau ditanyakan untuk operasi persiapan SC. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita nonton video bareng ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ada? Saya Bu. Ya, silakan. Saya stop dulu. Tadi kan Ibu jelaskan tentang SC. Nah, Ibu yang SC itu kan ada beberapa kulit yang berlapis-lapis. Ya. Terus, apakah itu dijahit 1 kali atau dijahit satu-satu? Maksudnya dijahit? Di dalam dijahit. Lapisan ini dijahit sampai lapisan atas. Gitu. Aja, Bu. Tapi itu yang paham dokternya ya, karena kita bidan nggak pernah melakukan ya. Tapi secara teori begitu. Jahitnya nggak. Kalau jahit 1 kan kalau tebal, uterusnya tebal kan benangnya seberapa kan? Bu Irma tadi katakan bahwa kedalaman luka itu mempengaruhi berapa kali kita menjahit ya lapisan. Tapi pastinya itu. Jadi karena operasi itu nggak langsung perut dibelah itu kelihatan bayi enggak. Kan 1 lemak kulit, ya kan? 1 lemak, ketemu lagi uterus, sebelum uterus ada lagi lapisan. Jadi itu dijahit 1, kemudian 1 lagi sampai kulit yang paling atas gitu. Dan macam jahitnya ada 1-1, ada yang jelujur. Sebenarnya lebih jahitan 1-1 sama jelujur itu ada kekurangan, ada kelebihannya.
kalau satu-satu misalkan terjadi infeksi, yang bermasalah hanya itu saja. Yang bagian sana aman gitu, nggak apa-apa gitu, karena kan dia terpisah ya, dijahit terus digunting, dijahit disimpul digunting, jarak 1 cm dijahit digunting, itu kalau misalkan terjadi sebagian sini terjadi infeksi dia tetap aman gitu. Tapi kalau jelujur satu infeksi dia ikut semua. Bisa dipahami sampai sini maksudnya? Dia tidak paham, Bu. Ya kan, kalau dia jelujur kan jahitnya hanya satu kan, sama kita kayak kita menjahit baju itu loh. Kalau jahitnya satu itu kan begitu satu digunting kan dia satu masih menempel ya. Tapi kalau jahitnya jelujur, satu simpul terurai ya bisa lepas semua kan begitu. Itu ilustrasinya begitu. Oke. Gimana? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita akan mau melihat video ya. Mau melihat video, mau sama-sama atau ditonton sendiri? Mau sama-sama juga boleh, Bu. Sama-sama aja, Bu. Ya. Oke, baik. Sama-sama saya coba buka dulu. Videonya akan saya share dulu ya. Oke, nanti sebentar. Bisa di-minimize. Oh, ini dia. Ya, perawatan luka post SC. Sebentar. Bentar, ini videonya nanti yang bukan video Bu Irma sendiri ya, tapi Bu Irma ada video dari ini, apa namanya, kelas apa, dari mahasiswa begitu. Sudah bisa terlihat? Belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi tidak ada suara ya, sebentar. Tidak ada suara ya? Ya, Iya, Bu. Iya, Bu. Ini kok naik turun ini? Bentar, saya share. Ih, sebentar. Sebentar, nanti. Bentar, saya ulang dulu aja. Saya stop share dulu aja. Bisa terdengar suara? Tidak ya? Sebentar. Tadi sudah saya coba. Sebentar. Nggak muncul ini sound-nya. Sebentar. Tahan dulu. Amalia yang sedang membantu. Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radian Sevisa Putri. Saya Intan Duluria Filia. Saya Amalia Istiqomah. Di sini kami akan mendemonstrasikan tentang perawatan luka post seksaria. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bisa terlihat ini videonya? Bisa, Bu. Oke. Permisi Bu, perkenalkan saya Bidan Amalia yang sedang bertugas pada siang hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Intan? Iya, benar. Dengan umur 26 tahun? Iya. Dengan alamat rumah di Purbalingga? Iya, betul. Ya Bu, di sini saya akan melakukan luka pada pos SC Ibu ya Bu. Iya. Tujuannya agar luka Ibu tidak terkena infeksi, kemudian menutup luka dengan sempurna ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Ya Bu, sebelumnya saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Iya. Alat. Yang pertama ada baki, kemudian ada pelak dan pengalas, ada bengkok, ada korentang,
ada alkohol, ada NaCl, ada salep luka, ada gunting plester, ada handuk kecil, ada plester, ada bak instrumen yang berisi sepasang handscoon, 2 pinset anatomis, 1 pinset kirurgis, kemudian ada kasa steril. Kemudian ada 2 kom, yang pertama berisi alkohol, yang kedua berisi larutan NaCl. Lalu ada tempat sampah, ada baskom yang berisi larutan klorin. Pasien dengan senyaman mungkin dianjurkan untuk posisi telentang agar mempermudah melakukan perawatan luka post-lecet. Permisi Bu, apakah dengan posisi ini Ibu sudah nyaman Bu? Sudah. Permisi ya Bu, saya akan memasang perlah dan pengalas terlebih dahulu. Permisi Bu, untuk pantatnya bisa diangkat sedikit Bu? Ya, bisa. Permisi Bu, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ya. Langkah selanjutnya adalah mencuci tangan dengan 6 langkah. Basah tangan. Lalu keringkan dengan handuk kecil. Untuk bajunya bisa diangkat sedikit Bu. Bisa. Mau saya bantu atau tidak Bu? Boleh dibantu saja. Permisi ya Bu. Permisi ya Bu. Selanjutnya memakai handscoon. Selanjutnya membuka plester. Jika kesulitan menggunakan alkohol. Permisi ya Bu. Tadi ya yang dimaksud kasa plasternya itu tidak boleh terlalu panjang, jadi di sini kan pas.
Lalu buang ke bengkok. Lepas balutan dengan pinset. Permisi ya, Bu. Membuangnya ke bengkok. Mengkaji luka, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak? Permisi ya, Bu. Ya. Kemudian tidak. Ya, Bu, lukanya tidak ada cairan yang keluar ya, Bu. Ya. Kemudian tidak ada nanahnya. Bagaimana rasakan nyeri, Bu? Tidak. Tidak ya, Bu. Selanjutnya membuangnya ke bengkok. Luka dengan larutan NaCl. Permisi ya, Bu. Lalu membuangnya ke bengkok. Kan luka dengan salep luka, kemudian dibantu oleh asisten. Tapi kalau bisa kita harus mandiri ya. Kalau bisa kita semua lakukan sendiri. Permisi ya, Bu. Saya akan mengoleskan lukanya ya, Bu. Nah, kita dimasuk jahitan satu-satu. Bagaimana, Bu? Apakah merasakan sakit, Bu? Tidak. Lalu membuangnya ke bengkok. Di saat melakukan perawatan Luka dengan kasa steril. terus melihat ekspresi wajah pasien dan diajak berbicara. Permisi ya, Bu. Mengalami rasa sakit pasien. Ya. Nah, saat menutup ini pastikan bagian seratnya itu di atas, jangan di bawah. Jadi yang ada serat-serat itu dipastikan di atas semua. Lalu menutupnya dengan plester. Dengan plester. Nah, biasanya kan Permisi ya, Bu. Kita akan nempel ya pakai apa namanya di handscoon ini biasanya kita boleh pakai pinset. Kita mengambil kanan kirinya pakai pinset boleh. Saya nggak nempel. Jadi kita ngambil plesternya pakai kedua pinset boleh, bisa. Sebenarnya dipastikan masih ada ini ya, ada jarak ya, ada ruangan ya. Ini sebenarnya kalau bisa dipastikan ditutup lagi. Ingat, ditutup masalah plester. Selanjutnya merapikan pelayan. Permisi, Bu, sudah selesai ya, Bu? Untuk bajunya bisa diturunkan ya, Bu? Mau saya bantu, Bu? Iya, silakan bantu saja. Permisi ya, Bu. Banyak kulit. Maaf, Bu, pantatnya bisa diangkat sedikit ya, Bu?
Permisi ya Bu. Selanjutnya membereskan alat dan membuang sampah. Lalu menaruh pinset anatomis dan biologis ke larutan klorin. Kemudian melepas handscoon setelah terbalik ke larutan klorin. Basahi tangan. Lalu keringkan dengan handuk kecil. Luka pos SC-nya sudah selesai ya Bu. Untuk hasilnya, tadi di luka ibu tidak ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, kemudian tidak ada keluar nanah, dan tidak ada keluar cairan ya Bu. Jika ibu mengalami tanda-tanda infeksi yang saya jelaskan tadi, ibu bisa menghubungi saya, bidan, atau dokter atau perawat di sini ya Bu. Iya. Apakah ibu sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Tidak ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga luka ibu bisa cepat pulih ya Bu. Iya. Terima kasih. Iya. Ini video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewujudkan Indonesia sehat. Oke, itu tadi video ya. Sebenarnya kalau kita bisa offline, bisa membuat video seperti itu ya. Jadi nanti itu tadi langkah-langkah di video ya, yang memang karena bukan kita sendiri yang membuat ya, ada beberapa bagian-bagian yang masih kurang ya, tapi itu sudah sesuai ya. Nah, artinya nanti itu tadi kan ada langkah-langkah ya. Jadi nanti untuk mandirinya nanti di sini ada Google Form seperti itu. Nanti langkah-langkahnya diisi, boleh dijelaskan secara detail atau secara singkat juga boleh. Jadi nanti kan tadi mulainya dari langkah kelima ya, kalau tidak salah. Nanti langkah ke-1, ke-2 akan Bu Irma tambahkan, biasanya adalah persiapan alat, persiapan ruangan, memperkenalkan. Itu tadi kan langsung saja ya. Jadi nanti Google Form-nya silakan memutar ulang, mengisi di Google Form itu untuk mandirinya. Gitu ya. Jadi satu aja. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang untuk responsi itu nanti silakan membuat video seperti itu. Tadi boleh kalau misalkan tidak ada alat, boleh menjelaskan langkah-langkah saja. Jadi kita tidak perlu memperagakan, tapi langsung saja. Selamat siang, saya siapa seperti itu. Saya bidan Intan, saya akan melaksanakan perawatan rawat luka dengan tujuan seperti itu. Langkah pertama adalah persiapan alat. Alatnya terdiri dari gitu aja, kita hanya langsung berbicara aja, divideokan pakai HP gitu. Mau pakai laptop juga boleh, pakai HP juga boleh sampai selesai. Kalau misalkan Bu, saya pingin punya alat-alat seperti itu di rumah seadanya ada, saya pingin memperagakan, boleh gitu. Boleh pakai alat, boleh hanya berbicara saja, boleh, nggak apa-apa. Itu nanti tugasnya yang untuk responsi ya, responsi sendiri-sendiri. Nanti dikirim akan Bu Irma berikan linknya ya, drive-nya ya, untuk diupload ke drive. Nah, kira-kira maunya sampai kapan kira-kira? Silahkan menentukan sendiri. Kira-kira untuk videonya itu sampai kapan bisa dikirim? Batas minta waktu berapa lama? Dari Ibu saja yang tentukan waktu. 1 minggu ya maksimal ya? Gimana? 1 minggu. 1 minggu maksimal ya? 1 minggu maksimal, Bu. 1 minggu maksimal. Ya? Gimana ya? Silakan yang mau bertanya. Kalau misalnya kan saya mau maksudnya video maksimal yang terbaik. Terus kalau misalnya saya
ke kampus, boleh nggak Bu? Boleh, Atau ada silakan. Nggak apa-apa. Kalau mau ke kampus pas lagi masih ada di Kediri, di kampus mau bikin boleh, nggak apa-apa, silakan. Nah, bergantian sama temennya. Boleh, nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Misi Bu, maksudnya teman-teman kemarin perawat itu kan ke kampus tapi harus nih pakai apa persyaratannya itu vaksin 1-2. Gitu ya. Vaksin 1-2. Nah, ini ada terkendala enggak untuk vaksin 1-2? Ada Bu, yang nggak ada, tapi kan kebetulan di Kediri teman-teman yang lain mungkin ada kendala, apakah diperbolehkan untuk pakai lab di kampus ataukah nanti harus memenuhi persyaratan dulu baru bisa ke kampus maksudnya? Boleh sebenarnya kalau misalkan begini saja, atau kalau enggak siapa yang sudah vaksin begitu nanti atas rekomendasi Bu Erma boleh meminjam alat coba saya tanyakan dulu ya, boleh enggak alat itu di lab dipinjam, tapi dengan syarat harus menjamin dibawa ke kosan atau begitu dipakai kalau misalkan hanya terkendala vaksin loh ya, gitu. Enggak Bu, maksudnya enggak usah langsung di tempat situ lab. Langsung di lab aja. Ya nggak apa-apa, boleh, silahkan. Itu lebih bagus. Maaf Bu, ini kalau saya kan masih di luar Kediri sekarang. Soalnya saya kan belum ada alat-alat, jadi bisa ya Bu, saya hanya ini saja. Boleh, kalau di rumah alat seadanya boleh. Mau bikin alat seadanya boleh. Mau langsung hanya menyampaikan langkah-langkahnya saja juga boleh. Karena kan kasihan kalau misalkan jauh, terus belum nggak ada alat seperti itu. Tapi kalau yang ada di Kediri bisa ke lab, nggak apa-apa, itu malah lebih bagus gitu ya. Yang penting intinya langkah-langkahnya, gitu ya. Nanti kalau bisa yang di lab itu dibikin yang bagus, ada gambar-gambar kayak begitu, nanti kita bisa upload di YouTube, gitu ya. Jadi yang bisa, nggak apa-apa, itu lebih bagus nanti buat inventaris kita seperti itu. Jadi harapannya nanti ke depannya nanti justru videonya itu nanti untuk diberikan ke adik tingkatnya, nggak pakai video dari yang luar kayak ini tadi gitu. Jadi nanti tiap tahun ada adik tingkatnya, kita putar ke adik tingkatnya gitu. Itu malah lebih bagus. Gitu ya. Gimana? Mau tanya. Iya. Misalnya kalau kayak praktek di lab, minimal 1 orang atau bertiga kayak tadi. Sebenarnya nggak ada batas minimal sih, tapi harus ada pasien ya, harus ada teman seperti itu, nggak apa-apa. Misalnya boleh kok. Kemarin itu satu masuk ada 3 orang, 4 orang, tapi nanti dicoba ditanya prosedurnya di lab itu seperti apa. Bu Teti ya di lab ya. Coba nanti saya tak coba menghubungi Bu Teti ya. Itu. Jadi kalau nggak bisa dicoba aja. Gitu ya. Nanti saya konfirmasikan ke Bu Teti dulu gitu. Oke. Ya baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup kita lanjut ke video selanjutnya ya. Nggak ada kegiatan lain toh? Nggak ada dengan dosen lain kan? Nggak ada Bu. Ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Oke, yang sekarang kita mau share sebentar. Yang ini angkat jahitan sebentar. Angkat jahitan. Bentar, saya buka dulu. Yang angkat jahitan. Kali ini saya akan membuat satu tutorial bagaimana kita angkat jahitan. Kita tahu angkat jahitan itu jenisnya beragam ya. Kalau lihat dari jahitan operasi ada bermacam-macam jahitan operasi, ada jahitan satu-satu, ada jahitan blujur. Kemudian blujur itu juga nanti ada tabaksa, ada subkutikuler yang satu simpul. Nah, di sini nanti akan saya peragakan satu persatu bagaimana cara melakukannya. Mungkin hal ini sepele, cuma kadang ada teman-teman kita yang belum tahu. Oke, ikuti terus video saya sampai selesai. Baiklah, nah, ini yang dimaksud teman-teman, satu-satu tadi. Ini adalah salah satu contoh jahitan yang saya sebutkan tadi. Ini jahitan operasi sederhana, yaitu jahitan satu-satu ya, jahit satu-satu. Ini menggunakan benang yang tidak diserap, non-absorbable, ya. Karena jahitan operasi itu ada 2 macam, satu jahitan yang diserap, absorbable, atau jahitan yang
non absorbable. Ini salah satu yang jenis bisa jadi daging, ya? Benang non absorbable. Ini contoh aja, ini dari benang silk ya, dari sutra. Jadi dia enggak. Nah, setelah kita lihat bentuk lukanya dia kering, jahitannya sudah cukup waktunya ya. Rata-rata buka jahitan itu rata-rata 10 hari ya. Kalau di tangan itu 7 sampai 10 hari, kalau di punggung bisa 10 sampai 14 hari. Kalau di muka lebih cepat, dia 5 hari. Oke. Karena kita juga tahu proses penyembuhan dari luka itu, kita masih ingat ya, ada inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Masanya juga kalau nggak salah itu sekitar 20 hari. Oke, sebelum angkat jahitan standar ya, selalu kita dahului dengan desinfeksi ya. Kita kasih betadine. Setelah kita kasih betadine, karena apa? Ini benang non absorbable ini dia multifilamen. Jadi seperti kalau diperbesar mungkin seperti tambang ya, tali tambang. Jadi kalau kita kasih satu betadine, dia seolah seperti sumbu. Ini ada bagian yang masuk ke dalam kulit, ada bagian yang di luar kulit. Kalau kita oleskan betadine akan ikut meresap ke dalam kulit. Jadi kita setelah kasih betadine baru kita ini. Kemudian pada pengangkatan jahitan biasanya kita lihat ujung-ujungnya sini sudah mengering atau belum ya. Kalau ini satu pendelegasian untuk angkat jahitan, kita cek kembali apakah masih ada nanah atau enggak, atau bagian yang merah atau kulit sekitarnya. Kemudian cara mengangkat jahitan kita menggunakan pinset yang anatomis ya teman-teman. Dia tidak ada gigi, tidak ada bergigi, jadi lebih mudah untuk memegang benang. Kemudian untuk guntingnya juga ini ada gunting khusus, yaitu gunting affecting, gunting angkat jahitan. Dia punya satu gigi ya, jadi untuk mengait tidak dianjurkan menggunakan gunting yang ujungnya lancip, karena pada saat mengambil benang takutnya dia nancap ke kulit, akan menjadi satu trauma. Nah, prinsipnya pada waktu mengangkat jahitan ada prinsip selang-seling. Jadi kita ambil satu, selang satu, selang satu, selang satu, dan seterusnya. Lebih baik anjuran saya pada waktu angkat jahitan, kita lebih baik ngambil ujung dengan ujung sini dengan ujung sini. Oke. Pada saat mengangkat jahitan, ini bagian simpul ya teman-teman. Ini bagian simpul, ini bagian yang tidak ada simpulnya. Kalau bisa pada waktu mengguntingnya jangan di dekat simpul ya. Guntingnya yang berlawanan dari simpul di sebelah sini ya. Contohnya kita angkat satu ya. Ini kita angkat satu. Nah, ini menggunakan gunting angkat jahitan setelah didesinfeksi ya. Sini, tapi yang kedua. Oke, kita angkat satu. Karena di sini masih mempertahankan. Kenapa kita ambil bagian ujung? Karena pada saat ini sudah didesinfektan ya. Kita tarik. Yang diambil kita di tarik. sini. Ini kita tekan. Yang di sini, kita yang tarik. di sini. Satu, ya. Jadi, biasanya melihat bedanya apa? Kalau jadi panjang benang yang kita tarik ini tidak terlalu panjang. Yang kedua, misal kalau seandainya kita mengguntingnya di dekat simpul, yang dikhawatirkan simpulnya yang kena, ya. Misalkan gini. Oke. Nah, maksud saya kalau mengguntingnya terlalu dekat dengan simpul, kelemahannya satu, yang dikhawatirkan simpul ini tergunting. Kedua, bagian yang di luar ini akan ikut ke dalam. Ya, bagian yang di luar ini akan ikut ke dalam. Coba kita perhatikan. Ini akan ikut ke dalam. Nah, oke kan? Dia ikut ketarik ke bagian dalam. Ya, kalau seandainya tadi kita guntingnya di sini, dia tidak ikut. Jadi yang di luar tetap di luar, yang sisa di dalam. Oke, untuk yang kedua, ini adalah satu jahitan operasi juga. Ini yang namanya jahitan delujur. Ya, jahitan delujur atau jahitan subkutikuler. Ini
operator atau dokter bedah dia menjahitkan mengutamakan kosmetik, jadi benangnya dijahit zigzag di bawah kulit ya, dengan 2 simpul di ujung luka sama di ujung luka. Sama prinsipnya, sebelum pengangkatan jahitan selalu kita desinfeksi dulu dengan betadine ya. Nah, ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Ini mestinya saya menggunakan benang silak ini. Kalau benang delujur biasanya menggunakan benang non absorbel maaf ya, benang non absorbel. Biasanya banyak benang-benang yang non absorbel ini kalau delujur dia menggunakan yang monofilamen. Kalau kita tadi yang jahit satu-satu itu menggunakan benang multifilamen kalau diperbesar seperti tali tambang. Nah, kalau benang ini teman-teman, ini dia monofilamen, jadi seperti seperti senar pancing ya. Bahannya sintetis, mungkin kita kenal ada dari poliprofilen yang kita kenal dengan benang prolen, kemudian ada benang yang dari poliglikokapron, mungkin teman-teman juga kenal ya, monokril, dan ada juga yang polidiakson atau PDS ya, mungkin teman-teman tahu. Nah, kalau ini jahitannya 2 simpul, berarti kita tinggal tarik salah satu mana yang mau kita lepas. Caranya lebih baik kita cari ke arah distal. Misalkan ini ke arah badan, ini ke arah menjauh. Kita lebih baik ambil yang arah menjauh nariknya. Berarti kita potong yang sebelah ini. Caranya ini salah satu ditarik teman-teman. Ini ditarik salah satu ya. Salah satu ditarik. Ini kita gunting di bawah simpul ya teman-teman ya, kita gunting di bawah simpul. Oke, setelah putus ini satu simpul lepas ya, kemudian ini kita tarik, kemudian ini kita tarik pelan-pelan ya, benangnya kita tarik. Ini setelah lukanya kering ya, tidak ada infeksi, terus kita tarik sini, kita tekan ya, lepas. Ini benang yang tidak diserap. Jadi daging ya. Jadi dia bentuknya seperti senar pancing. Daging, hanya dipotong ya, terdiri dari monofilamen ya. Saya bilang tadi monofilamen lebih licin dia. Jadi kalau ditarik dia licin ya. Sama setelah itu kita desinfeksi lagi. Oke, untuk yang selanjutnya ini masih sama. Ini jahitan operasi ya, jahitan di bawah kulit ya, subkutikuler. Tapi di sini ada 3 simpul teman-teman. Simpul 1, simpul 2, simpul 3. Kadang aneh kenapa kok simpulnya 3. Sebetulnya prinsipnya sama seperti yang 2 simpul tadi. Biasanya ini untuk jahitan yang sangat panjang. Biasanya di bagian paha ya. Biasanya dokter bedah ortoped di bagian paha, fraktur femur misalkan. Jadi karena penjahitannya cukup panjang, dia kalau seandainya ditarik terlalu panjang takutnya putus di tengah-tengah ya. Makanya ini dibuat 3 simpul. Sebetulnya simpul yang di tengah ini hanya pengait aja teman-teman. Jadi setelah lukanya benar-benar sembuh, simpul yang tengah dulu kita lepas ya. Simpul yang tengah kita lepas ya. Oke. Setelah simpul yang kita lepas, ini sebetulnya pengait aja teman-teman. Jadi supaya nariknya tidak terlalu panjang. Jadi ini sudah terbagi 2 ya. Sudah terbagi 2. Nah, sudah terbagi 2. Ini boleh ditarik ke sana, ini boleh ditarik ke arah sana. Prinsipnya sama. Jadi di tengah-tengah itu supaya jahitannya tidak terlalu panjang. Kalau ditarik dari arah satu sisi, dia dikhawatirkan terlalu sulit nariknya. Nah, ini kita perhatikan teman-teman. Ini benang pertama kita off ya, kita off. 1. Oke, ini bagian yang sini karena tadi tengahnya sudah kita putus. Nah, bagian yang kedua ini yang ke arah ke kiri ya teman-teman ya. Ini juga sama kita buka. Oke, sama kan prinsipnya? Itu hanya untuk pada jahitan yang panjang. Jadi si dokter bedah takut kalau seandainya terlalu panjang nariknya terlalu sulit ya, takutnya putus di tengah-tengah karena ini benang non absorbel. Oke, demikian ini bentuk sistem jahit yang
Oke, teman-teman, ini untuk jenis jahitan yang berikutnya. Kalau tadi ada 2 simpul, ujung sama ujung, kemudian ada 3 simpul, ujung, dan tengah. Nah, gimana kalau seandainya cuma ada 1 simpul, teman-teman? Nah, kalau ada 1 simpul, ini artinya benang ini absorbel, ya. Benang ini diserap. Contohnya kalau nggak salah benang ini monofilamen tapi diserap itu PDS2 ya, yang saya sebutkan tadi polidiakson. Nah ya, jadi ini polidiakson, jadi dia diserap oleh kulit. Nah seharusnya benang ini tidak ditimbulkan ke atas pada waktu ini penjahitan zigzag dia ditanam ke arah dalam, tapi ini ada yang model dikeluarkan. Ini tidak perlu dicabut tapi hanya digunting ujungnya saja ya, digunting ujungnya saja, tapi ini harus dari batas simpul ya, ini dari batas simpul kira-kira setengah atau 1 cm. Simpulnya kita tarik ini ya, kita tarik dari batas ini kira-kira 1 cm. Ini kita gunting teman-teman ya, kita gunting, terus sisanya dia akan masuk ke dalam. Di sini masih ada benang teman-teman, di sini masih ada benang, ini sisa kita tarik supaya bagian dalamnya ketarik ya, kita gunting, dia ikut narik ke dalam. Nah bagaimana sisa yang di dalam? Dia akan diserap. Oke, biasa kita diserap ini jadi daging ya, benangnya bisa jadi daging. Oke, demikianlah teman-teman, itu tadi gimana cara kita buka jahitan. Sebetulnya yang jadi catatan yang perlu digarisbawahi bagi kita adalah pendokumentasian. Itu penting bagi kita ya, walaupun ini satu tindakan pendelegasian, tapi bagi kita yang perlu itu adalah pendokumentasian. Bagaimana keadaan kulitnya, apakah benang itu diangkat semua ataukah benang hanya diangkat sebagian, itu kita buat satu catatan. Itu paling penting untuk kita. Terima kasih, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya yang teknik mengangkat jahitan ya. Jadi ada beberapa benang yang memang bisa jadi daging, ada yang enggak ya. Jadi ada istilahnya absorbed ya, itu tadi. Tapi kalau tadi ada perbedaan untuk yang dari Bu Irma yang jahitan satu-satu tadi di awal Bu Irma mengatakan bahwa yang ujung sama ujung itu kalau Bu Irma tidak diambil gitu, karena untuk mempertahankan. Tapi ya di situ juga tadi kan diambil, sebenarnya nggak masalah, yang penting lukanya itu kering gitu. Tapi kalau Bu Irma sendiri kan kita nggak tahu, nggak bisa menjamin apakah luka yang di dalam itu kering seperti itu. Jadi lebih baik yang diambil yang kedua. Jadi ujung ketemu ujung, yang diambil yang kedua, baru selisih satu, berikutnya. Kalau di sini ketemunya dua-dua, tetap dipertahankan. Itu kalau dari Bu Irma ya. Karena memang bukan video membuat sendiri ya. Jadi beberapa video di YouTube Bu Irma ambil, itu tadi ya, tetap ada perbedaan kalau dari Bu Irma itu. Tapi sebenarnya kalau begitu juga nggak masalah, seperti itu ya. Oke, sekarang selanjutnya saya akan share untuk persiapan SC ya. Oke, untuk persiapan SC. Bentar. Untuk persiapan SC. Sebentar. Dua, ada yang kita sebut dengan proses sesar yang elektif atau terjadwal, ada juga proses sesar yang emergensi atau SITO.
Nah, untuk proses emergensi biasanya kita tidak melakukan persiapan yang terlalu ribet. Jadi biasanya begitu dinyatakan, oh ini harus segera sesar, misalnya dalam kondisi adanya perdarahan hebat, di mana ada terjadinya stres janin, detak jantung bayi menjadi sangat cepat atau sangat lambat, adanya proses kesulitan atau lamanya persalinan secara normal yang tidak mungkin dilanjutkan, kemudian harus segera sesar. Jadi ini adalah suatu proses yang kita katakan emergensi atau SITO. Jadi persiapannya biasanya antara 1-2 jam langsung kita siapkan untuk operasi sesar. Ada lagi yang kita sebut dengan proses sesar secara elektif atau terjadwal. Jadi karena terjadwal, memang kita sudah tentukan kapan waktu untuk sesarnya. Tentunya indikasi jadwal tersebut adalah indikasi medis. Jadi di mana ada masalah dengan panggul, ada masalah dengan bekas operasi sebelumnya yang menyebabkan Anda harus melakukan operasi sesar. Nah, kalau terjadwal biasanya kita perlu melakukan persiapan-persiapan dengan baik. Di antaranya adalah kita lakukan persiapan puasa. Jadi puasa 6-8 jam, ini tujuannya adalah supaya dalam saluran pencernaan Anda kosong, tidak ada cairan maupun tidak ada makanan. Karena pada saat proses operasi sesar, apabila Anda dibius, dalam kondisi tidur atau terbius, mungkin saja ada cairan atau makanan yang keluar. Kalau Anda tidak cukup puasanya, ini akan masuk ke dalam paru-paru dan itu akan sangat membahayakan buat Anda. Kemudian kedua adalah proses pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Biasanya dokter akan melihat apakah ada masalah atau ada kontraindikasi untuk persalinan secara sesar, di mana akan dilakukan tindakan anestesi. Jadi laboratorium akan diperiksa, pemeriksaan dasar laboratorium, kemudian nanti akan juga dilakukan pemeriksaan bagaimana tekanan darah Anda, bagaimana detak jantung Anda, kemudian bagaimana juga kondisi irama EKG jantung Anda. Jadi ini adalah suatu persiapan yang dilakukan sebelum operasi sesar dilaksanakan. Setelah itu kita juga lakukan bersihkan rambut-rambut kemaluan. Jadi kita lakukan cukur di situ, kemudian apabila Anda belum bisa buang air besar secara alami, biasanya dilakukan klisma, yaitu dikuras lambung Anda supaya Anda bisa keluar kotoran. Bertujuan adalah setelah Anda proses persalinan sesar, Anda kan masih baring di tempat tidur. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk kamar kecil untuk buang air besar. Jadi ini tujuannya adalah untuk membersihkan supaya lebih mudah dan lebih nyaman setelah proses operasi sesar. Ya, setelah tadi persiapan puasa, pemeriksaan laboratorium, dan semuanya sudah siap, maka setengah jam sebelum jadwal operasi Anda sudah didorong ke kamar operasi. Sebelum masuk kamar operasi ada ruang persiapan. Di situ biasanya akan dilakukan pemasangan infus. Jadi infus dipasang di ruang persiapan, pasang infus, kemudian setelah itu Anda didorong ke dalam kamar operasi. Di dalam kamar operasi nanti dokter anestesi akan melakukan tindakan pembiusan. Ya, jadi biasanya pembiusan dilakukan adalah secara spinal. Jadi dilakukan pembiusan di daerah tulang punggung. Nah, untuk teknik biusnya ini juga sudah pernah saya bahas di konten YouTube saya sebelumnya. Anda bisa cari di sana ya. Apa bedanya spinal, apa bedanya epidural. Setelah dilakukan proses pembiusan, biasanya kita lakukan pembersihan atau lakukan tindakan A dan antiseptik di daerah perut Anda. Jadi di sini dibersihkan, kemudian juga dipasang selang urin atau selang kateter. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk menampung, untuk melihat berapa banyak cairan urin yang ada selama proses operasi berlangsung dan setelah operasi ini berlangsung. Jadi ini untuk monitoring dan juga untuk memudahkan Anda pada saat selesai operasi Anda tidak harus naik turun tempat tidur untuk buang air kecil. Jadi selang kateter ini dipasang setelah dilakukan tindakan anestesi atau pembiusan. Selesai semua dilakukan tindakan ada antiseptik, sudah dipasang selang kateter, kemudian Anda akan diberikan kain penutup yang sifatnya adalah steril. Jadi dilakukan penutup, kemudian setelah itu kita mulai proses penyayatan. Nah, proses penyayatan ini biasanya kita lakukan secara bertahap. Jadi sayatan di luar adalah sayatan yang melintang, ya. Kemudian lapis demi lapis kita sayat, mulai dari lapisan kulit, kemudian lemak, kemudian daerah situ otot. Nah, kemudian dari situ nanti kita ada sayatan yang lebih ke arah vertikal. Jadi tidak semua terus sampai ke dalam sayatannya melintang, tapi ada fase di mana kita harus menyayat secara horizontal. Nah, setelah itu kita akan menembus daerah peritoneum, kemudian nanti kita akan lihat adanya rahim, ya, rahim dengan bayi di dalamnya. Jadi belum lahir langsung nih, setelah kita sayat, kita masuk dalam rongga perut, nanti di situ kita akan melihat rahim. Dari situ setelah rahim kita akan lakukan penyisihan daerah kandung kemih. Kandung kemih kita sisihkan ke arah bawah, kemudian kita lakukan sayatan secara melintang. Ya, daerah ini yang kita sayat, ya, kita sebut sebagai SBR atau segmen bawah rahim. Setelah kita sayat, kemudian barulah di situ akan terlihat lapisan selaput ketuban tadi. Ya, ketubannya kita pecahkan, baru setelah itu bayi keluar. Bayi lahir, kemudian kita akan bersihkan jalan nafas bayi, kemudian kita potong tali pusatnya. Setelah itu baru kita lakukan proses melahirkan plasenta atau ari-ari.
Ya, jadi itu adalah satu proses di mana dari awal persiapan sampai bayi lahir dan plasenta lahir. Setelah plasenta lahir, biasanya kita lakukan mulai penjahitan sayatan tadi, ya, kita jahit lapis demi lapis. Jadi proses dari awal mulai sayat keluar sampai bayi lahir itu perlu waktu hanya sekitar 5 sampai 10 menit, tidak lama. Yang lama adalah proses di mana kita merapihkan kembali. Jadi bongkarnya cepat tapi pasangnya merapihkan lagi perlu waktu. Mungkin sekitar 20 sampai 30 menit kita untuk merapihkan lagi sayatan yang sudah kita kerjakan. Nah, bayi yang kita lahirkan, kita lakukan IMD atau inisiasi menyusui diri di dalam kamar operasi. Bila kondisi ibu baik dan kondisi bayi baik. Nah, ini biasanya nanti akan didampingi oleh dokter anak. Dokter anak akan mendampingi untuk melihat proses IMD tadi, ya. Jadi IMD dilakukan selama ibu nyaman dan selama bayi nyaman. Setelah itu baru bayinya akan dibawa ke kamar bayi. Nah, dalam proses operasi sesar di dalam kamar operasi, karena anestesinya hanya setengah badan, jadi ke atas ibu bisa mendengar suara tangis bayi, ibu bisa melihat bayinya dan bisa melakukan IMD. Jadi ibu tidak terbius seluruhnya, karena teknik anestesinya hanya setengah badan. Nah, di proses ini biasanya ibu ada kecemasan. Nah, untuk mengurangi kecemasan, ya tergantung kamar operasi, biasanya ada fasilitas musik. Jadi Anda bisa mendengarkan musik, Anda bisa ngobrol dengan tenaga medis yang ada. Jadi suasananya cukup nyaman, tidak usah takut dengan suara-suara alat-alat operasi yang mungkin dalam bayangan Anda sesuatu yang sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Tapi sebenarnya kita bisa ciptakan suasana yang cukup nyaman selama proses persalinan sesar tersebut. Ya, jadi selesai kita rapihkan, kita tutup, kemudian kita bersihkan. Setelah itu ibu kita pindahkan ke ruang pemulihan. Di ruang pemulihan ini biasanya kita akan observasi dulu selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kita cek apakah semuanya stabil, tidak ada perdarahan dan segala macam. Setelah itu nyaman, ibu kita pindahkan ke ruang perawatan. Nah, di ruang perawatan biasanya kita lanjutkan untuk proses menyusui tadi. Ya, jadi proses menyusui dilanjutkan. Ya, perawatan biasanya perlu waktu. Jadi kalau hari ini operasi 24 jam biasanya selang kateter masih terpasang, ibu masih kita monitor, infus masih terpasang. Tapi setelah 24 jam kita harapkan semua sudah bisa dilepaskan dan ibu sudah bisa beraktivitas normal. Ibu sudah harus jalan, sudah beraktivitas, mengurus bayi, memandikan bayi, menyusui, ya, buang air besar, buang air kecil secara mandiri. Besoknya hari ketiga baru kita nyatakan bahwa ibu bisa istirahat di rumah atau lanjut istirahat di rumah. Ya, jadi itu adalah suatu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses sesar mulai dari awal sampai ibu pulang dari rumah sakit. Proses melahirkan sesar adalah suatu proses yang memang sangat nyaman. Ya, jadi Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dengan proses sesar. Tapi sekali lagi, sesar ini adalah suatu tindakan dilakukan terakhir apabila tidak memungkinkan lahir secara normal dan tidak bisa dengan tindakan persalinan yang lain. Saya Dr. B. Abidin, senang bisa berbagi. Itu ya tadi 3 video ya tentang seksosesaria persiapan, kemudian yang tadi tentang angkat jahitan, kemudian tadi perawatan luka. Jadi nanti yang divideokan hanya satu saja yang perawatan luka ya. Kemudian tadi dari yang angkat jahitan tadi perawatannya juga sama dengan perawatan luka. Jadi begitu tadi sudah diangkat jahitan, penata laksanaannya ya sama dengan perawatan luka. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, nanti videonya akan saya posting di Google Classroom ya. Saya posting di Google Classroom, di situ nanti bisa ditonton kapanpun seperti itu. Jadi nanti yang kita lakukan untuk mandiri mengisi Google Classroom ada langkah-langkah di situ nanti. Silakan ditulis langkah-langkahnya, nanti di Google Classroom di Google Form sudah muncul langkah 1, langkah 2 seperti itu, sama review materi saja yang tentang conference tadi, yang pre-conference tadi ya, itu nanti. Kemudian selanjutnya untuk responsinya nanti itu tadi membuat video ya, karena biasanya kan ada 3 terbimbing, kalau Bu Irma ada 4 ya, pre-conference penjelasan materi, kemudian terbimbing demonstrasi ya, terbimbing itu tadi demonstrasi itu tadi pemutaran video itu biasanya Bu Irma mendemokan di lab ya seperti itu, kemudian diikuti dengan semua mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Mandiri itu belajar sendiri di lab seperti itu, praktek sendiri, mempraktekkan. Nah, itu nanti mempraktekannya cukup dengan mengisi Google Form itu tadi yang Bu Irma berikan. Jadi mandirinya menggunakan Google Classroom nanti. Nah, kemudian untuk responsinya itu tadi membuat video. Cukup 1 aja membuat videonya yang perawatan luka gitu ya. Jadi nanti boleh yang di kampus boleh pakai lab di kampus boleh.
Yang di rumah pakai alat seadanya seperti yang terakhir tadi persiapan SC kan dia tidak menggunakan alat ya. Boleh dia memotong dari video, mensisipkan video boleh, atau kalau enggak seperti tadi dokter siapa, dokter Boy tadi atau dokter siapa, dokter Roy ya. Itu tadi kan dia hanya berbicara saja, dia hanya menyampaikan langkah-langkahnya saja. Itu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ya, oke. Jadi itu sebenarnya lab yang kemarin ya harusnya. Dan memang saya baru ingat ya kemarin ya, karena saya belum lab itu. Terus ini tadi saya ini memberikan penyampaian lab ya. Cuman itu tadi karena masa pandemi ini, semoga semester 5 ini kan rencananya memang ada offline ya. Cuman kita melihat perkembangannya ya, karena kalau info-infonya kok ada kenaikan lagi ya seperti itu. Karena mungkin juga menjelang akhir tahun untuk memproteksi apa ya namanya. Biasanya kalau libur akhir tahun itu kan kalau tidak dibatasi kan mobilisasi masyarakat juga semakin tinggi. Nanti kita lihat saja seperti itu ya. Jadi harapannya nanti jika memang pandemi sudah bisa, nanti kita bisa belajar bersama-sama lagi di lab ya, seperti itu. Nanti kalau membuat video mau pakai alat sederhana atau menggambar seperti itu atau gambar, kalau enggak tulisan aja nggak apa-apa, persiapan alat misalkan cucing gitu, tulis kertas tulisannya cucing, atau kalau nggak digambar sendiri, boleh sekreativitas mungkin boleh, intinya semuanya fleksibel, yang penting tahu ya langkah-langkahnya, terutama khususnya untuk perawatan luka ya. Kalau angkat jahitan saya rasa cukup dengan melihat video saja, persiapan operasi juga cukup dengan melihat video, jadi yang untuk kita responsi nanti itu ya, yang perawatan luka, sama nanti ada ini ya pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa langsung muncul skor ya nanti itu tadi. Tapi skornya juga tidak hanya itu saja, tapi dari video semuanya. Tidak usah khawatir Bu, kalau saya nggak bisa bikin video di kampus nyata, terus saya di rumah nanti ada perbedaan nilai. Tidak, yang penting langkah-langkahnya tepat gitu ya. Jadi itu saja. Jadi nanti nilai ini kita masukkan ke semester 5 ya, seperti itu. Nanti bisa tambahan kalau ada lab kita masukkan ke nilai yang di semester yang akan datang, yang mau ini ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti saya posting videonya, kemudian 3 video, ada 1 video lagi yang nanti bisa dilihat, itu yang asli, perawatan luka operasi yang asli nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian sama Google Classroom, sama nanti ada Google Form, sama ada nanti satu itu tadi Drive nanti untuk mengumpulkan. Jadi kalau untuk videonya nanti tidak dikumpulkan ke Google Classroom, tidak dikumpulkan di Google Form maksudnya, tapi langsung di Drive gitu. Jadi diupload di Drive seperti itu. Jadi dikasih nama, ditulis nama, kemudian nomor absen atau nama atau NIM seperti itu nanti diupload. Jadi biar terlihat itu namanya siapa kayak gitu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu, atas nama Erma Yedelinatif Bu. Ya. Maaf Bu, mau bertanya kira-kira buat video ini kapan kumpul Bu? Maaf ya Bu. Maksimal batasnya tadi kita sepakat 1 minggu. 2 minggu. Iya, 1 minggu. Bu. Bagaimana? 1 minggu ya? Iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi hari ini hari Kamis. Berarti maksimal Kamis depan ya. Baik Bu. Oke. Videonya bisa pakai HP aja, HP-nya sendiri divideokan gitu aja, nggak apa-apa. Mau pakai laptop juga bisa. Silahkan. Mau ditambah apa semacam tulisan-tulisan juga nggak apa-apa. Boleh. Fleksibel aja. Videonya per individu ya Bu? Gimana? Bagaimana Mbak? Videonya per individu ya Bu? Iya, individu. Karena biasanya kan individu itu. Kita kalau misalkan di lab kan satu-satu. Gitu. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti setelah selesai baru Bu Erma akan kirim checklistnya langkah-langkahnya. Jadi biar ini dulu, kalau nanti Bu Erma kirim langkah-langkah, artinya tinggal menulis. Gitu. Kalau hanya menulis saja kan bisa. Tapi kalau misalkan membuat langkah-langkah sendiri sesuai dengan video akan lebih masuk ya, lebih bisa ingat daripada hanya tinggal menyalin gitu ya. Gitu. Oke. Di situ kan tadi di video pertama ada langkah-langkahnya ya. Nanti mulai dari nomor 5 tadi ya, tinggal menulis aja, memasukkan di situ tiap langkahnya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Jika cukup? Cukup ya? Cukup atau masih ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup
Cukup ya, baik kalau cukup kita foto bersama ya untuk dokumentasi. Yang bisa membuka kamera, dibuka kamera, yang tidak memungkinkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dibuka ya kameranya, karena untuk dokumentasi. Ya, kita buka dulu. Ada 2 slide ya, slide pertama. Oke. Sementara mandi, Bu. Gimana? Nggak apa-apa, tetap cantik-cantik. Ada yang sementara mandi. Ada yang mau nunggu mandi dulu ini? Aduh. Bentar. Sekarang dokumentasi itu penting. Segala sesuatu kalau bisa didokumentasikan, divideokan. Karena bukti itu tidak bisa hanya dokumentasi. Nanti video ini akan saya upload di YouTube ya, untuk diulang. Oke, semua sudah terbuka. Saya hitung ya, hitungan 1, 2, 3. Nanti slide 1, ada slide 2 lagi. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Nanti saya kirim ke Mbak siapa itu tadi? Mbak Karin ya. Saya kemarin saya mau hubungi siapa gitu. Ya udah, adanya Mbak Karin. Oke, saya sebentar. Satu ini. Nanti saya kirim ke Mbak Karin. Oke. Ini masih slide 1. Oke, sekarang slide kedua. Slide kedua. Oke. Lama enggak ketemu ya. Oke. Slide kedua saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah terambil semua. Gimana rasanya masa pandemi ini? Sedih apa senang? Maksudnya senangnya dalam pembelajaran maksudnya. Lebih suka pembelajaran online apa offline? Offline. Saya juga suka offline. Kalau online itu terkendala banyak hal ya. Nggak bisa langsung gini gitu. Kadang saya stres sendiri ya maksudnya. Menyampaikan itu terus kendala sinyal atau apa itu, aduh rasanya belum malam mau ngajar itu gimana bisa diterima atau enggak, apalagi kayak lab kayak gini tuh hati saya rasanya ya ampun gimana ya, harusnya mungkin kalau misalkan masih ada masa pandemi mendingan setiap mahasiswa kita pinjami alat begitu ya, pinjami alat, atau kalau enggak untuk prakteknya itu kan kita ada biaya praktek ya, mungkin untuk prakteknya dibelikan alat begitu, jadi meskipun di rumah tetap bisa praktek sendiri. Cuman kalau pinset seperti ini masih murah, tapi kalau alat pantum yang kayak besar itu ya mahal. Tapi yang memang yang efektif harus di kampus, karena kita itu hubungannya praktek, nggak bisa online gitu ya. Jadi nggak, kalau misalkan materi bisa, tapi kalau yang kayak gini kan diperlukan betul-betul praktek begitu ya. Oke, baik, tapi tidak apa-apa, semua pasti ada segi positif, ada segi negatif, yang kita ambil yang positif saja, yang negatif ya sudah kita lewat saja. Ada sesuatu yang bisa kita petik, sesuatu yang bagus lah dari setiap sisi ya pastinya. Oke, dari sini nanti akan saya upload di Google Classroom. Oke, yang lainnya tetap jaga protokol kesehatan ya, meskipun level-level PPKM sudah mulai diturunkan ya, tapi itu tadi tetap jangan lengah, protokol kesehatan tetap selalu, kemudian jaga imunitas seperti itu ya. Oke, jadi itu yang Bu Irma pesankan, tetap semangat untuk belajar ya, karena memang belajar sendiri ya, harus lebih aktif untuk membaca seperti itu ya. Kalau ada silabus di situ bisa dibaca semua yang ada di silabus, karena kadang beberapa dosen tidak menyampaikan semua sesuai silabus, hanya beberapa. Jadi dengan adanya offline ini lebih baik untuk membaca, diperbanyak untuk membaca. Jadi tidak mengandalkan dari online, tapi kita bisa belajar sendiri seperti itu ya. Oke, salam buat keluarga semuanya, selamat beraktivitas ya, tetap semangat, semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang offline. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Bu Irma akhiri. Selamat siang Mbak Katerina, Mbak Lucia, Mbak Maria, Mbak Yona, Mbak Katrina, Mbak Ledwin, Mbak Rosalinda, Mbak Yuni, Mbak Novia, Mbak Celin, Mbak Juwita, Mbak Indah, dan kita Bu Irma kayaknya masih ada PR ya. Webinar, ya ampun, mau webinar itu kapan ini? Mungkin masih ini ya, kasihan udah dibuat. Kapan ya kira-kira? Mungkin kalau bisa ya minggu-minggu depan ya, gitu kita ada webinar ya. Tapi susah nggak nyari audien gitu? Maksudnya gini, webinar audiennya teman-teman kita sendiri gitu. Susahnya di situ. Saya pingin cari bidan yang punya ibu hamil, yang punya WA itu. Coba nanti Bu Irma koordinasikan. Jadi webinarnya mengena. Kalau webinarnya teman sendiri itu kurang pas gitu. Maksudnya benar-benar audiennya ibu hamil kayak yang dulu.
Coba ini masih Bu Irma carikan ya sampai sekarang ini, itu masih koordinasi. Cuman itu tadi Bu bidanya juga sibuk jadi vaksinator, jadinya ya bidanya sibuk, di sini ya seperti ini, jadinya agak terkendala. Ya, apa yang penting nilai semua sudah masuk gitu ya. Oke, tinggal action saja. Oke, baik, saya akhiri. Udah pamit lagi ya, nggak pamit ini dari tadi ya, karena masih kangen ini, susah melepas gitu aja. Itu ya, oke, selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat ya, salam buat keluarga. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Selamat pagi menjelang siang Bu.